Saya sempat menyesal, lebih dari 13 tahun lalu saya bertemu dengan orang Rusia. Dan dia menerangkan pentingnya less breathing, bernafas lebih sedikit, bukan lebih dalam dan lebih banyak. Tentu saya menyangganya. Saya mengatakan bahwa bukannya manusia itu perlu banyak oksigen. Lalu orang Rusia itu menerangkan pada saya sebuah teknik dari Profesor Buteyko, seorang profesor paru-paru yang mendampingi para antariksawan Soviet. Namun apapun yang dijelaskan, pikiran saya sudah ngeblok. Saya tidak mau menerima apapun dari dia. Karena dalam kamus di otak saya, O2 itu adalah malaikat, sementara CO2 adalah setannya. 10 tahun berlalu ketika saya sedang menyiapkan diri untuk menghadapi musim dingin dan salju tanpa alas kaki, saya kembali dipertemukan dengan teknik Buteyko yang sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi diri saya. Ingin tahu apa manfaat teknik Buteyko? Semua penyakit kronis berawal dari kurangnya kadar oksigen dalam sel kita. Itulah yang tertulis dalam buku fisiologi terlaris di dunia. Dan manfaat berlatih Buteyko adalah untuk meningkatkan kadar oksigen dalam sel kita. Ketika sakit, seseorang biasanya mengubah pola makannya, bukan pola nafasnya. Ada istilah we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan makanan utama bagi tubuh kita itu bukan dari mulut, melainkan dari hidung. Manusia bisa bertahan tanpa makan dalam 4 hari, namun susah bertahan tanpa nafas lebih dari 4 menit. Untuk itu penting banget kita untuk belajar teknik bernafas. Berlatih teknik Buteyko terbukti meningkatkan energi dan kekebalan tubuh. Buteyko dapat mengatasi masalah dari asma, alergi, tekanan darah, dan masalah hormonal. Selain itu, Buteyko juga meningkatkan ketenangan pikiran dan batin. Teknik ini sangat powerful, dan bila sudah berlatih melalui arahan seorang instruktur Buteyko, maka Anda dapat melakukannya pada diri sendiri, kapanpun dan dimanapun. So, saya terbuka untuk membantu Anda memahami dan belajar teknik ini dengan benar lebih dalam. Saya Gobin Vasdev, salam bahagia. Selamat datang di acara online City Show, The Secret of Yourself. Acara ini terselenggara sebagai hasil buah pemikiran dari founder Reality and Balance Life. Pertanyaan yang belum sempat dijawab akan diinventaris dan dijawab melalui IG Gobin Vasdev. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam semuanya untuk Surabaya. Boleh open mic-nya untuk menjawab, silakan. Dan Malam. Yes, malam semua. Selamat malam semuanya. Yes, luar biasa. Oke. Saya yakin kita semua yang hadir di sini punya satu visi. Kita ingin belajar lebih. Ya, selama pandemi ini ternyata kita banyak dapat keuntungan. Salah satunya hadirnya Reality and Balance Life. Salah satu mungkin organisasi yang peduli terhadap kehidupan kita. Dan saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum memulai untuk bicara lebih panjang. Saya Arya Wangsa Franky, saya seorang pendidik, juga terapis, kemudian konsultan pendidikan, serta Deputi Yayasan Pendidikan Neta School Surabaya. Dan saya akan menemani ibu bapak, saudara-saudari, adik kakak, ya koko cece, ai tante gitu ya, untuk kegiatan malam hari ini, sampai akhir jam 9 malam. Kita sudah tahu, mungkin sebagian sudah tahu, mungkin juga sebagian belum tahu, bahwa ini adalah last series. Jadi ini seri terakhir. Ada 3 seri untuk tema besar kita. Tema besar kita adalah The Secret of Your Life. The Secret of Yourself. Itu tema besar kita. Dan kita sudah melalui dua subtema. Dan ini subtema ketiga. Subtema sebelumnya adalah mengenai you are what you write. Jadi kita belajar bagaimana menilai diri kita dari tulisan kita.
Yang kedua, get ready for self-growing. Dan yang hari ini adalah treat your life well. Jadi kita perlakukan hidup kita agar lebih baik. Perlakukan hidup kita supaya lebih dan lebih dan lebih. Ya, ini acara kita pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, siapkan pertanyaan sebanyak mungkin karena langka sekali kita bertemu dengan narasumber kita yang kali ini yang luar biasa. Bukan hanya pintar pengetahuan dan luas pengetahuannya, tapi yang paling penting narasumber kita adalah praktisi. Karena praktisi, ya, pengetahuan diikuti dengan latihan dan pengalaman itu akan memberikan sentuhan yang berbeda. Oke. Nah, sebelum kita mulai, tentu saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudari serta semuanya, jika mungkin kameranya dinyalakan silakan, karena adalah lebih baik kita bisa lihat satu sama lain gitu ya. Kalau saya lihat cuman hitam dan tulisan nama saja, kesannya saya itu kayak di mana gitu ya, kayak nggak punya teman gitu ya. Ya, semoga Bapak Ibu yang internetnya bagus, device yang mendukung, boleh nyalakan videonya. Kalau audio, mohon maaf sementara di off-kan dulu ya, kayak kita di kelas supaya kita fokus dengan satu sumber suara. Kemudian saya juga mohon dengan hormat kepada Ibu Bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir acara. Kenapa? Agar kita mendapat holistik ya. Jadi R&B Live ini, Reality and Balance Live ini berharap acara yang digarap ini bisa mendatangkan banyak manfaat untuk semua ya. Bukan hanya untuk penyelenggaranya, tapi untuk semua. Nah, supaya manfaat ini komplit, maka hadirlah dari awal hingga akhir. Oke. Baik, sebelum kita mulai acara puncak kita bersama Bapak Gobin yang sudah hadir dengan happy face-nya. Oke. Kita akan mulai dulu acara dengan opening relaxation. Apa itu opening relaxation, Bapak Ibu? Biasanya kegiatanku dimulai dengan doa ya. Doa bagus sekali. Tapi ini kita berlatih ya. Kita akan berlatih relaksasi. Kita akan dengarkan relaksasi ini, tapi sebelum dimulai audionya diputarkan, saya ingin jelaskan perlu sekali antara batin dan tubuh ini menyatu ya. Kadang-kadang tubuh kita di sini, batin kita kemana-mana nih, pikiran kita kemana-mana, ke jendela, ke pintu, ke listrik, ke internet mungkin ya, ke pertanyaan berikutnya atau materi apa nih akan disampaikan. Nah, maka untuk tubuh dan mental dan pikiran kita menyatu, kita buat tubuh dan mental kita rileks. Ya, maka ikuti relaksasi ini, ikuti audio yang diberikan. Semoga kita menjadi lebih siap, ya, mental kita khususnya menjadi lebih siap untuk mengikuti acara ini hingga akhir dan pada akhirnya kita mendapat manfaatnya. Kita sudah lebih rileks. Ya. Baik, bagi mereka yang sudah rileks boleh kirim jempolnya. Wah, jempolnya dikirim by reaction boleh, seperti saya ini. Yes. Dan jangan lupa juga kirim reaction senyumnya. Yes, senyum beneran juga boleh. Yeay. Ya. Oke, kita sudah dirilekskan dengan audio yang telah diberikan oleh R&B Live. Bapak Ibu juga bisa follow Instagram R&B Live ya, di RNB_live 108, semua huruf kecil 108 ya, RNB_live 108, dan di sana Bapak Ibu bisa dapatkan informasi-informasi terkait kegiatan kita berikutnya. Baik, kita sampai juga di acara puncak kita ya. Kita sudah hadir di sini bersama kita seorang narasumber tentu yang tidak asing lagi, Bapak Gobin Fasdev ya. Berikut kita akan bacakan experience trainer beliau ya. Pertama, kita perlu tahu bahwa Bapak Gobin Fasdev ini adalah seorang hard worker, Uteko breathing instructor, Gobin oxygen advantage instructor, dan trauma releasing exercise provider. Tahun 2003 sampai sekarang beliau adalah trainer dari Solidaritas Internasional untuk trauma healing bernama Kapasitar yang mengajarkan lebih dari 50 teknik self healing dan stress management.
Trainer telah melatih ribuan relawan dan orang yang terkena imbas dari bencana atau tragedi di berbagai kota di Indonesia. 2007 sampai sekarang beliau adalah pembicara pabrik secara profesional dan berbagi tema motivasi, happiness, stress management, pendidikan di berbagai perusahaan nasional dan internasional, kantor pemerintahan, sekolah, universitas, NGO, diantaranya yang tertera di logo-logo berikut ini. Next slide. Oh, nanti ya, kita akan lihat ya logo-logonya. Kemudian tahun 2017 hingga sekarang, beliau adalah provider teknik TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Trainer telah mengajar teknik ini kepada ribuan orang dan berkeliling mengajarkan teknik ini di berbagai kota di Indonesia. 2018 hingga sekarang, semangat berbagi sebagai trainer berkembang luas dan pada tahun 2018 beliau mendalami pernapasan Buteyko untuk self-healing dan kesehatan holistik. Trainer memiliki Buteyko Indonesia yang telah melatih lebih dari ribuan peserta, baik secara offline tatap muka dan secara online selama pandemik. Saat ini telah lebih dari 80 batch kelas Buteyko Indonesia dengan peserta 25-50 peserta setiap batch. Ya, ini adalah ahlinya teknik pernapasan Buteyko. Berikutnya. Nah, inilah logo-logo perusahaan lembaga ya, baik nasional, internasional mungkin juga dan juga lembaga pemerintahan. Beliau telah melakukan banyak sekali bentuk pelatihan dan ya, dengan pengalaman beliau, dengan pengetahuan yang luas yang diperoleh dari apa yang beliau lakukan, sungguh beruntung kita malam ini telah hadir bersama kita Bapak Gobin. Oke, Pak Gobin, apa kabar Pak Gobin? Kabarnya bahagia. Saya panggilnya Arya atau Frankie nih. Oke, boleh Arya, boleh Frankie, Pak Gobin suka yang mana? Ya. Terima kasih sudah diundang berbagi dan senang sekali hari ini bisa banyak yang ngumpul dan semoga kita bisa belajar bersama hari ini. Baik Pak Gobin, tema kita malam ini cukup menarik Pak Gobin. Bukan hanya cukup mungkin ya, ini sangat-sangat dekat dengan kita. Bagaimana memperlakukan diri kita ini baik, lebih baik, excellent lah gitu ya. Karena sebagian besar hidup kita ini kadang-kadang kita terlalu pressure Pak Gobin ya. Kadang-kadang terlalu mau lebih, karena lihat kiri kanan lebih. Atau kadang-kadang kita jadinya males Pak Gobin. Karena sudah rasanya, aduh apalagi yang harus aku lakukan. Segala hal jadi gagal. Nah mungkin, dan saya yakin malam ini kita mendapat resep yang itu dari Bapak Gobin mengenai bagaimana perlakukan hidup kita menjadi lebih baik sehingga seperti tadi kabarnya Pak Gobin bahagia selalu. Waktu dan tempat, silakan Pak Gobin. Ya, Arya, kita tahu tadi kan disempat bahwa kenapa kita kok pingin tahu, pingin lebih. Itulah ego kita. Maksudnya kita semua manusia pasti punya ego. Apakah itu tipis, apakah itu tebal, itu ego. Dan selama ini kita didoktrin bahwa ego itu adalah sesuatu yang salah. Ego itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan kalau perlu dibuang jauh-jauh, hilangkan ego dan sebagainya. Saya lebih suka pendekatan Gandhi. Gandhi pernah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada namanya sampah di dunia ini. Yang ada adalah benda yang salah tempat. Jadi bila sampah-sampah itu yang dikatakan sampah buruk, jorok, bau, dan sebagainya itu ditempatkan di tempat yang tepat, seperti organik ditaruh menjadi pupuk, kemudian plastik itu di-recycle dan sebagainya seperti itu, maka itu akan sangat-sangat berguna untuk kehidupan manusia. Sama seperti juga ego kita yang selama ini dianggap sesuatu yang buruk dan sebagainya. Tapi sebenarnya ego punya peran penting dalam kehidupan kita. Jadi mau lebih, mau besar, mau hebat, mau apa itu bukan sesuatu yang salah. Itulah ego. Dan ego itu bukan salah, ego hanya tidak sadar. Nah, sekarang bagaimana kita menyadarin ego itu dan kemudian menempatkan di tempat yang lebih tepat menurut saya, dan itulah akan memberdayakan diri kita sendiri. Karena di dunia ini kan kita diberi kemampuan yang luar biasa, tubuh yang luar biasa, pikiran yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memberdayakan hal tersebut
menjadi lebih baik lagi. Nah, selama ini kita seringkali fokus pada ketergantungan kita pada hal-hal yang di luar dari diri kita. Nah, entah nasib atau karma apa yang membawa saya sampai sekarang akhirnya fokus dalam kehidupan saya itu diarahkan untuk memberdayakan tubuh dan pikiran ini. Karena mungkin waktu saya kecil itu lahir dengan berbagai masalah kesehatan, dan juga waktu sekolah juga adalah selalu jadi murid nomor 1, 2, 3 dari belakang. Lari pun selalu kalah sama cewek. Jadi benar-benar setiap anak yang di sekolah SD, SMP itu semuanya yakinkan bahwa saya itu adalah anak yang sangat terbelakang, dan kemudian banyak orang dewasa pada saat itu melihat saya, hidup saya nggak akan, ya biasa-biasa aja lah. Syukurlah kalau udah biasa, kalau enggak mungkin berakhirnya lebih jelek gitu mungkin ya. Tapi ya beruntung lagi bahwa dengan kemampuan yang sangat minim itu ternyata saya dituntun oleh hal dan memberdayakan diri saya. Jadi sekarang ini apapun yang saya lakukan, saya berpikir bahwa itu dulu kelemahan saya, dan kemudian sekarang bertransformasi adalah sesuatu yang saya bagikan. Kalau saya mungkin lahir menjadi lebih baik, maksudnya kehidupan saya waktu kecil nggak susah-susah seperti dulu, mungkin sekarang juga nggak kepikiran untuk memberdayakan diri. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu pembukaan dari saya, dan mungkin nanti kita akan lanjut ke bagaimana sebenarnya setiap orang punya kemampuan untuk memberdayakan diri, untuk men-treat ourselves menjadi lebih baik, dan akhirnya menjadi lebih oke, gitu. Baik. Ini seperti ungkapan zero to be hero gitu Pak. Dari zero, from zero to be hero. Ya. Jadi Pak Bobi ternyata punya sejarah sebagai anak yang mungkin tadi dikatakan teman-teman kurang segala hal, baik dalam akademis maupun fisik. Dan kekurangan ini malah membuat Pak Bobi mempunyai quantum leap gitu ya Pak ya, loncatan yang luar biasa. Akhirnya Pak Bobi concern dengan inner strong gitu Pak ya, kekuatan dari dalam. Nah, kita kalau mau lihat kekuatan dari dalam, apakah perlu kita harus menderita dulu Pak? Seperti Pak Bobi ini. Harus susah dulu. Orang-orang yang di kota ini nggak susah nih lihat kekuatan nih kayaknya nih. Kalau yang di desa mungkin makanya banyak presiden dari pinggiran ya. Pak Jokowi dari pinggir sungai, ya, Pak Soeharto dari desa. Gimana Pak Bobi? Iya, sebagian besar orang itu menganaktirikan duka, sebagian besar orang itu mengeluh-elukan suka, dan menganaktirikan duka. Duka itu seolah-olah sesuatu yang buruk, duka itu sesuatu yang dipinggirkan, kalau bisa jangan ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau melihat dalam kehidupan nyata dan sudah terbukti sepanjang sejarah dunia, bahwa boleh dibilang tidak ada satu orang pun hebat menjadi tercerahkan tanpa melalui jalan yang bernama duka itu sendiri. Nah, selama ini terus terang memang bumi kita, atau di mana semakin modern, kita itu benar-benar meminggirkan atau melihat duka itu sebagai sesuatu yang harus ditolak, kalau perlu dijauhkan dari hidup kita, seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat bahwa Buddha contohnya adalah seorang pangeran, dan kalau seandainya dia tidak jalan keluar dan kemudian melihat duka yang ada di luar, yaitu orang sakit, orang meninggal, dan sebagainya, dan tua, dan maka tidak mungkin dia akan tercerahkan. Dukalah yang membuat dia seperti itu. Gandhi sangat bersinar, ya karena ada kekacauan yang luar biasa di India sana. Begitu pula Mother Teresa bisa bersinar menjadi luar biasa karena kemiskinan yang sangat luar biasa di Kalkuta. Nelson Mandela, bagaimana Nelson itu sebagai seorang yang sangat kasar, sangat keras seperti itu, tapi 27 tahun duka di dalam penjara, itu membuat dia seseorang yang sangat luar biasa, tak tergantikan, dan sangat pemaaf. Bagaimana kita melihat begitu banyak orang-orang hebat di dunia itu bertransformasi, bukan karena suka, tapi karena duka itu sendiri. Jadi menurut saya kehidupan itu, kalau di Bali itu ada sebuah istilah bahwa seberapa besar kesenanganmu, seberapa sebegitu besar pula kesedihanmu.
gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam, dan kehidupan itu sebenarnya ya dua sisinya ini ada begitu. Dan penelitian dari neuroscience juga begitu. Bila seseorang itu mempunyai kemampuan untuk bersenang-senang yang sekuat A atau X begitu, maka dia juga punya kemampuan untuk bersedih yang sama. Jadi hidup ini seperti bandulan begitu. Jadi kalau ditarik ke atas seperti ini kuat, maka dia akan kembali ke sisi yang seperti ini. Jadi keduanya seperti saya selalu memberikan analogi bahwa setiap manusia itu punya dua sayap. Seperti burung bisa terbang dengan dua sayap. Jadi kedua sayap itu selalu melekat seperti itu. Jadi kalau kita punya kemampuan, contohnya kita punya kemampuan untuk bersenang-senang yang luar biasa, maka kesedihan juga ada. Sama seperti kalau seseorang dibilang penakut di satu sisi, sebenarnya di sisi lain dia punya keberanian. Jadi dilema sebenarnya dalam kehidupan kita itu, kita menjudge seseorang dia pemarah, penakut, ini dan sebagainya, karena selalu biasanya dua sisi ini selalu ada dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa masuk menyelami sisi-sisi seperti itu dan menyadari pertama adalah menyadari ada sebuah istilah ABC, awareness before change. Jadi sebelum kita bisa berubah, kita perlu menyadari, aware dulu hal tersebut. Ya, termasuk untuk treat ourselves kan, yaitu menyadari, sadar dulu. Nah, itu. Oke. Kata kuncinya berarti disadar ya, Pak Gopin ya. Artinya tadi kita tidak terlepas kalau di Tiongkok mengatakan yin dan yang, hitam dan putih, ya, balancing, kiri dan kanan, atas dan bawah, gitu selalu ada ya, Pak Gopin. Nah, tadi dikatakan Pak Gopin kita perlu aware. Dan pendidikan awareness ini sendiri kan kita jarang dapat nih, Pak Gopin. Selama saya sekolah juga, kita aware-nya kalau ulangan aja nih. Jadi kalau ulangan, malamnya baru belajar nih. Kalau nggak ada ulangan, aduh. Nah, ini bagaimana Pak Gopin kita memulai diri supaya punya awareness, kesadaran, melihat kekuatan dan kelemahan kita, dan akhirnya kita bisa lampaui itu. Ya, kita ini sudah terlalu jenuh dengan kata-kata abstrak. Ya. Kata-kata abstrak seperti seringkali ya apa orang tua, guru, penceramah dan sebagainya berkata tentang kita harus ikhlas, berserah, kita harus sadar, kita harus mengerti dan sebagainya. Semua kata-kata itu abstrak dan susah dimengerti oleh kepala kita. Apalagi seorang anak yang ada di dalam sekolah kemudian dibilang bersyukur, tapi di sisi lain kita diminta prakteknya kamu harus menang, kamu harus juara, di mana kita harus bekerja sama, tapi di situ di mana kita harus sendiri-sendiri melakukannya, harus bersaing dengan yang lain. Jadi kekacauan-kekacauan itu terjadi di kepala kita karena kenyataan yang ada dengan apa yang diberikan oleh guru dan orang tua itu sangat berbeda seperti itu. Nah, jadi saya pikir kalau kita ngomong kesadaran pada anak-anak atau bahkan orang dewasa sekalipun itu akan sangat-sangat sulit seperti itu. Apalagi kemudian menyadari diri kita kelemahan dan sebagainya, di mana kita masih punya stigma tentang emosi itu buruk. Emosi itu adalah sesuatu hal yang kalau bisa dipinggirkan seperti itu. Kita melihatnya itu bukan sebagai karunia, tapi kalau emosi itu buruk berarti kutukan dan sebagainya, kalau bisa ditekan dan sebagainya. So hal-hal seperti itu sebenarnya adalah pengalian, pengabaian atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan yang lebih real. Contohnya seorang anak itu marah gitu. Nah, apa yang terjadi? Seringkali kan orang tua, guru gitu, kamu nggak boleh marah, marah itu berdosa, nanti Tuhan marah sama kamu. Dan si anak berpikir Tuhan boleh marah sementara saya nggak boleh marah, kenapa bisa seperti itu? Atau ya marah itu nanti kamu karma kamu buruk atau apapun lah kata-kata seperti itu. Jadi ketika ada emosi, apa yang terjadi? Yang ada ditekan, sedih, nggak usah sedih, atau kalau nggak dikasih permen, dikasih apa dan sebagainya, dialihkan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi bahwa dia sendiri nggak bisa menyadari bahwa dia punya kesedihan, dia punya kemarahan, dan hal-hal emosi-emosi itu susah sekali untuk kita kenali kalau kita nggak sadari. Nah, padahal
di India itu ada sebuah idiom atau sebuah kata-kata mengatakan begini, bahwa yang paling bahaya itu bukan kemarahan, tapi ketika kita nggak sadar kalau kita sedang marah. Yang paling bahaya itu bukan sedih, depresi itu sendiri, tapi kalau kita nggak sadar kalau kita sedang depresi atau sedih. Selama kita aware, selama kita sadar bahwa kita marah dan sebagainya, that's fine. Karena kemarahan ini akan sebagai karunia, adalah komunikasi dari bawah sadar kita ke sadar kita. Maka itu penting bagi kita sendiri untuk mulai dari sedari kecil kita itu diminta untuk menyadari. Jadi orang tua itu juga, atau guru atau siapapun, mulai dari hal-hal kecil ketika dia marah dan sebagainya, itu kamu sedang marah nak, gitu, dan dia tahu, oh ini adalah kemarahan, ini adalah emosi kemarahan saya. Kamu sedang marah, berarti dia bukan marah, tapi dia sedang mengalami rasa marah itu sendiri, seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu penting banget untuk digali. Sementara kita rasanya nggak punya budaya untuk menggali seperti itu. Ketika ada emosi, ya udah, kalau nggak dialihkan, ya udah ditekan, katakan sabar, sabar, sabar. Sabar itu istilah lainnya, tekan emosimu, mak. Endapkan marahmu nak, pokoknya jangan marah, jangan apa, biar Tuhan yang membalas, biar Gusti Allah yang balas, katanya itu diminta untuk kasih, sementara biarkan algojo kita, yaitu Tuhan, untuk membalas seperti itu. Dan ya, hal-hal seperti itu mungkin kita perlu ganti kata-kata ikhlas, berserah, bersyukur dan sebagainya dengan sesuatu yang lebih nyata seperti itu, yaitu apa yang kamu rasakan. Kemudian kalau mau, daripada kita bilang tenang nak, sabar, coba tarik nafas, tahan dulu, hembuskan perlahan-lahan dan sebagainya. Itu sesuatu yang nyata yang bisa dilakukan untuk orang, daripada kita mengatakan sesuatu yang abstrak. Jadi kalimatnya lebih praktis gitu ya Pak. Iya. Timbang abstrak kan bingung. Ayo tenang, ikhlas. Apa ini? Lagi marah kok suruh ikhlas gitu. Iya, ikhlas itu gimana? Sabar itu gimana? Nah, kita ini sekarang itu boleh dibilang kan setiap orang kepingin sukses ya. Dan ketika sukses itu kita tahu, yaitu menggapai, meraih untuk mencapai kesuksesan. Saya bilang ini nggak salah, setiap orang pasti kepingin untuk mendapatkan itu. Tapi di sisi lain kita ingin bahagia, sukses dan bahagia itu sendiri. Nah, ilmu sukses kita itu S2, S3. Setiap orang kalau diminta, pokoknya bosnya bilang tahun depan target 10% omset naik. Maka apa yang terjadi? Kita tahu step-stepnya, bahwa apa yang harus kita lakukan, iklan lah, atau pakai sesuatu yang baru, teknologi yang baru atau apa, sehingga omset itu meningkat. Jadi kenapa? Karena kita dari kecil sudah diajarin bagaimana untuk mencapai, menggapai, meraih itu sendiri. Nah, kamu harus juara 1. Nah, kamu harus jangan kalah sama teman kamu. Kamu harus belajar. Kita tahu step-stepnya. Tapi ketika kita kehilangan duit, kita lagi gundah gulana dan kita curhat, dan teman kita bilang, ya sudah diterima saja, ya sudah ikhlaskan saja. Terus bagaimana caranya ikhlas, berserah, pasrah, sabar, itu piye caranya? Itu sampai sekarang itu begitu banyak orang bingung. Bahkan ketika saya bertanya pada orang-orang yang selalu berbicara ikhlas, pasrah dan itu, dia nggak tahu, dia nggak, ya begitu itu gimana gitu. Nah, kenapa? Karena kita TK di dalam ini, kita nggak pernah belajar, kita nggak bisa baca buku kitab suci dan kemudian jadi sabar, nggak mungkin seperti itu. Kita harus berpraktek. Yang mencapai, menggapai, meraih ini sudah prakteknya harian. Tiap menit bahkan kita praktek untuk itu. Tapi yang ini nggak pernah praktek. Jadi wajar kalau ada ketimpangan kita dalam kehidupan kita. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak Bobi. Nah, ini para peserta, Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat pertanyaan, kami akan bacakan setelah sesi pertanyaan. Namun sebelumnya izinkan host ini bekerja untuk memberi pertanyaan ke Pak Bobi dulu ya. Supaya untuk ada intro dan penjelasan lebih. Nah, Pak Gobin, saya tertarik juga cerita Pak Gobin. Kan Pak Gobin mengalami sendiri ya duka-duka waktu kecil gitu ya. Sehingga hari ini Pak Gobin itu selalu tampak ceria, selalu tampak bahagia, dan bukan hanya tampak ya, benar-benar totally bahagia karena juga mau share ke orang lain untuk menjadi bahagia. Nah, momen-momen seperti apa yang Pak Gobin alami itu bisa cerita ke kita supaya kita tahu seorang Gobin kecil itu pernah melewati ini, caranya begini. Atau mungkin ada support system dari keluarga, atau mungkin dari
Kadang-kadang orang bilang mukjizat ini datang dari langit ini, kayak gitu gimana Pak Gobi? Silakan Pak. Ya, lagi-lagi bahwa duka itu ketika kita kehilangan, ya kan? Maka apa yang terjadi? Kebanyakan orang mencari sesuatu pengalian, suatu hal supaya rasa itu nggak ada. Sementara masalah di dunia ini karena kita itu ada sebuah hukum, whatever you resist persist, whatever you fight you strengthen. Semakin kita tolak rasa itu, maka dia akan ngendap di dalam tubuh kita. Maka setiap rasa yang muncul, kalau rasa senang kan kita terima, kalau rasa riang, gembira itu kan kita terima. Tapi kalau rasa sedih, rasa kesel, rasa apa yang terjadi? Kita banyakannya adalah kita cari sesuatu untuk menghilangkan itu. Artinya ketika kita nolak apapun, itu akan kembali ke kita, itu hukumnya. Apapun yang kita lawan, saya nggak boleh marah. Malah marah itu akan muncul, sama seperti hama kena pestisida, maka dia akan bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Virus, bakteri juga gitu. Ada penicillin, ada antibiotik, tapi itu akan menjadi lebih kuat. Sehingga mau nggak mau, rahasianya adalah kita harus berhadapan. Tapi berhadapan bukan pada orang tersebut. Kalau kita kesel sama orang, jangan fokus pada orang itu, karena kemarahan itu apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita berhadapan dengan ketakutan kita, keserakahan kita, kebencian kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka itu ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar, karena masalahnya di dalam, cari jalan ke dalam. Sehingga kita mesti terhubung dengan rasa marah itu, rasa sedih itu, rasa apa itu. Beranilah berhadapan dan rasakan si rasa itu. Ya. Nah, kalau kita pada saat beberapa dalam kesempatan saya nggak punya teman, saya nggak punya bisa curhat, saya nggak bisa apa, maka saya mengurung diri dengan semua rasa itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, rasa itu akhirnya menjadi sahabat dengan saya. Menurut saya semua orang sukses itu punya kemampuan untuk bersahabat dengan rasa sakit. Sakit itu dalam arti apapun. Kenapa kok orang terkaya sekarang di dunia, si Elon Musk itu pernah ditanyain, kalau kenapa rahasia sukses kamu itu apa? Dari semua hal, dia bilang, kalau harus di blender, disaring lagi, diteteskan, diperes lagi, cuma ada satu aja. Mungkin yang membedakan saya dengan orang lain adalah karena kemampuan saya berhadapan dengan rasa sakit. Sementara orang itu kalau udah capek sedikit, lebih baik tidur, ntar aja. Dia enggak, dia masih kerja terus, seperti itu. Saya rasa Buddha juga begitu. Ketika dia meditasi, ada gangguan atau apa, dan sebagainya, dia bagaimana dia bisa bertahan di kondisi yang sangat tidak nyaman itu. Jadi rahasianya adalah bukan mendorong atau membuang rasa sakit ini, tapi bersahabat dengan rasa sakit itu sendiri. Bersahabat dengan ketakutan kita, bersahabat dengan apapun itu. Ingat bahwa gimana caranya kita bersahabat? Ya, corongnya jangan dipikirkan di depan. Maksudnya corong pikiran kita bukan ngadep ke depan, bukan ngadep ke orang yang membuat saya sedih, membuat kita kecewa dan sebagainya. Ingat, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan semua itu ada di dalam diri kita. Maka kita harus berhubungan dengan dia di dalam, bukan di luar. Seperti itu. Dan sebagian besar dari kita, emosi ketika kita dewasa, kita itu dibajak oleh 2-3 emosi dasar sewaktu kita dewasa. Dan kemudian orang lain seringkali bilang, kamu itu pemarah, penakut, pembenci, pendendam, suka bimbang, pencemas, dan sebagainya. Itu semuanya bukan sifat, itu adalah emosi yang terjebak di dalam diri kita, dan kemudian itu yang membajak diri kita terus-terusan menjadi seperti itu. So, selama kita nggak bereskan, maka emosi itu akan terus-terusan keluar. Sebenarnya emosi ini bagus. Sebenarnya dia keluar supaya kita beresin. Tapi ketika keluar kita endapkan. Sehingga nggak beres-beres seperti itu. Jadi kita perlu untuk hadapin. Si Paulo Coelho pernah mengatakan bahwa in order to heal myself, untuk menyembuhkan diri saya, itu saya harus berani menghadapi mereka. Mereka itu siapa? Yaitu kemarahan kita, kebencian kita, atau semua trauma atau luka-luka di dalam diri kita sendiri. Rumi mengatakan the wound is luka adalah tempat di mana cahaya
masuk seperti itu. Jadi kita perlu memanfaatkan si luka dan duka itu untuk supaya si cahaya itu masuk begitu. Oke, Pak. Ini kita bicara realita di kehidupan modern saat ini dengan tingkat ekonomi yang bagus, bahkan UMR meningkat 1% ya Pak pengumumannya. Orang-orang kota dan orang-orang sekitar yang tentunya hadir kebanyakan adalah mereka-mereka dalam posisi mungkin emosinya adalah stabil. Nah, maksud saya, pertanyaan saya begini Pak, kita yang sudah punya fasilitas yang cukup dan sering kali tidak melihat luka ya, atau tidak mengerti duka dalam diri, apakah kita bisa mengenalinya lewat hal lain Pak? Maksud saya, apakah ada teknik ya mengenal bahwa oh aku ini lagi tidak seimbang nih emosinya, lagi moody nih. Nah, apakah kita perlu teknik maksudnya alat gitu Pak, teknik dan alat itu untuk bisa membuat kita jadi tahu diri Pak? Oke, iya. Saya selalu memberikan satu teknik yang menurut saya ini sangat manjur dan bisa digunakan siapapun, kapanpun, ketika kemarahan, kebencian, ketakutan dan sebagainya itu muncul. Yang pertama adalah ketika pikiran kita tidak bisa keluar dari Halo Pak. Nah, suara Pak Budi terputus. Yang lain? Halo? Ya, halo. Ya, oke Pak. Diulang Pak, terputus Pak. Ya, sorry. Nah, bentar. Ini kok ada tulisan your internet connection is unstable. Oke. Nah, semoga jelas. Nah, begini. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketika pikiran kita itu sulit banget untuk menghilangkan bayangan terhadap orang tersebut. Karena kita pikir dia meninggalkan saya, dia yang menyakiti saya, dan sebagainya seperti itu. Oke? So, kita sulit sekali untuk melepaskan karena pikirannya ke sana. So, apa yang kita bisa lakukan adalah very easy. Tapi kita mesti perlu satu hal, yaitu kita berani menghadapi ini. Yaitu ambil fotonya. Foto kan gampang sekarang di media sosial atau apa. Ambil fotonya, kemudian pandangi, dan kemudian doakan dia, doakan yang baik, yaitu semoga dia bahagia, semoga dia sukses, semoga dia makmur, semoga dia kaya raya atau apapun seperti itu yang baik-baik saja. Oke? Satu. Dan mungkin Anda berkata, Pak, itu kan doa nggak tulus, Pak. Seperti itu kan ya? Oke. Ya, fake it to make it. Jadi kita pertama itu akan sulit banget ngomong tulus, gak usah mikirin tulus, lakukan aja. 10 menit mungkin, setiap hari, atau berapa menit, tapi setiap hari lakukan itu. Setelah 2 atau 3 minggu, mau gak mau, atau otomatis doa kita itu akan jadi netral dan cenderung ke tulus, seperti itu. Dan ketika itu tulus, maka apa yang terjadi? Maka kehidupan kita berubah. Mungkin orang itu berubah atau enggak tahu, tapi kehidupan kita akan berubah. Kita akan memandang sesuatu yang beda. Kemudian orang tanya, Pak, itu kan membohongi diri. Saya mau tanya begini, Bapak Ibu. Yang kita benci itu siapa sebenarnya? Apakah kita membenci orang lain? Kita tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah membenci orang lain. Yang kita benci adalah sosok yang kita pikir adalah orang itu. Oke. Jadi, kalau saya membenci seseorang, 20 tahun lalu saya pernah, teman saya bilang, teman dekat banget ya, sering tinggal di rumah gitu, dia bilang, Bobin, saya udah bangkrut pada itu, saya punya mobil 1. Dan mobil 1 ini saya jual untuk saya berusaha untuk usaha lagi setelah kebangkrutan saya. Dia bilang, saya pinjam duit kamu 2 hari saja. Saya kasih 2 hari, sekarang udah 21 tahun belum kembali gitu ya. Tapi apa itu? Waktu itu saya bencinya luar biasa ya kan. Tapi kemudian saya melabelin dia, saya wajahnya dia, saya tulis dia penipu. Jadi seperti saya kasih stempel penipu begitu. Nah, berarti saya menjudge dia adalah penipu. Udah, itu aja. Sehingga apa? Yang saya benci adalah penipu. Dia itu penipu, seperti itu. Padahal mungkin dia adalah orang tua yang baik sama anaknya. Dia mungkin suami yang jujur pada istrinya. Nah, dari jutaan kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan dalam 1 tahun, mungkin dia menipu beberapa kali. Apakah adil kita menjudge sesuatu itu nipu? Sebenarnya yang membuat ilusi siapa sih? Apakah kenyataannya seperti itu?
Ataukah sebenarnya ilusi saya yang menciptakan sosok yang kita cap itu penipu dan kita benci? Apakah kita membenci dia atau kita membenci sosok yang kita create? Jadi sebenarnya itu adalah ilusi. Jadi kita mendoakan, sebenarnya bukan mendoakan dia juga, kita mendoakan sosok yang kita benci itu. Kita membereskan sosok yang kita create di dalam pikiran kita sendiri. Ingat, manusia tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Bahwa itu semua masalah ada di dalam diri kita. Nggak ada realitas luar, itu ada di dalam diri kita, semua di pikiran kita. Sehingga soal nanti Anda mau nagih lagi boleh, Anda mau tuntut di pengadilan boleh, tapi kan kita rugi banget selama bertahun-tahun. Kita membenci sosok yang kita ciptakan itu. Maka jangan salahkan, mungkin aja ada seseorang habis ditipu, dia benci banget setiap hari, dia ngutukin orang tersebut, dan orang yang dikutuk itu bukannya malah kacau hidupnya, malah sukses. Karena dia tidak mengingat lagi kejadian itu, dia fokus pada kehidupan depan, sementara kita terpana dengan kekacauan itu dalam di pikiran kita, sehingga energi kita juga akan drop karena setiap hari kita cerita soal keburukan itu sendiri. Sehingga saya pikir bahwa ya kalau kita berdoa seperti itu bukan untuk siapa-siapa tapi sosok yang kita ciptakan. Nah sekarang saya balik lagi, apakah Anda tidak pernah menipu dalam kehidupan Anda? Pasti pernah bohong kan, 1 atau 2 kali. Nah kalau Anda pernah bohong 1 atau 2 kali atau 1% dalam hidup Anda ada berbohong, bisa nggak? Atau Terputus-putus, Pak. Sorry. Dalam kehidupan kita, halo? Ya, ya. Cek, kes. Oke. So, ya, dalam kehidupan kita pasti pernah menipu, pasti sedikit banyak pernah nipu. Atau mungkin 1% dalam kehidupan kita itu berbohong, 99% jujur. Dan adil nggak kalau kita 1% berbohong dan kemudian kita dijudge penipu? Atau Anda sekali pernah membohong saya dan saya bilang Anda adalah penipu di antara ribuan kejujuran, rasanya nggak adil. Sama dalam kehidupan kita, bahwa kita itu sering judging kepada orang. Dan yang paling menarik, apa yang kita lihat di orang lain, kualitas itu ada di dalam diri kita. Tidak mungkin nggak seperti itu. So, jadi cara yang pertama yang sering saya lakukan, bila pikiran saya masih tertuju pada orang tersebut, saya ambil fotonya dan doakan orang tersebut. Yang pertama. Oke. Nah, tapi kalau kita mau cara yang lebih mulus, lebih nyaman sebenarnya adalah kita nggak fokus pada orang tersebut, tapi kita fokus pada kemarahan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemarahan ini yang perlu dipeluk. Nah, cara memeluknya bagaimana? Analoginya begini, bongkan es jatuh ke laut. Laut itu tidak menolak, laut itu memeluknya. Sehingga apa yang terjadi? Es itu yang tadinya keras, kasar, putih, itu menjadi cair dan bening seperti laut. Seperti itu, jadi dipeluk seperti itu. Nah sama, ada kemarahan, ada kebencian di dalam diri saya contohnya. Apa yang saya lakukan adalah saya memeluknya. Gimana caranya? Realnya adalah duduk, rasakan kemarahan itu, kebencian itu, atau apapun yang sedang bergejolak dalam diri kita, itu dirasakan, benar-benar dihadapin, keberanian gitu ya, untuk ngadepin. Dan setelah itu, ketika kita udah merasakan itu, tarik nafas, katakan, saya sedang merasakan kebencian ini. Ketika melepas nafas, saya sedang memeluk rasa benci ini. Tarik nafas, saya sedang merasa kemarahan atau kebencian atau kesedihan, seperti itu. Ketika melepas nafas, saya sedang merawat kemarahan atau kesedihan atau apapun yang ada di dalam diri saya dengan baik, seperti itu. Marah bukan musuh, benci juga bukan lawan, keduanya adalah bagian dari diri kita. Artinya kalau kita punya sakit jantung, kita punya paru-paru yang rusak, kita nggak mungkin ambil keduanya dan membuangnya, karena itu bagian dari diri kita dan kita harus merawatnya. Sama seperti ketika hati kita luka, hati kita sobek, koyak, atau hati kita sakit, maka apa yang kita perlu adalah merawatnya. Tapi apa yang terjadi sekarang kan kita tidak melakukan itu. So sesimpel itu sebenarnya, tapi ini karena saking simple, tekniknya gratis lagi, maka seringkali orang itu nggak mau melakukannya begitu. Nah,
itu yang sering saya berikan di antara banyak teknik yang lain. Tentu ada teknik seperti tension and trauma releasing exercise, di mana teknik itu mampu untuk melepaskan ketegangan dan trauma di dalam diri kita. Tapi itu sifatnya cukup lama, jadi workshop 1 hari seperti itu. Jadi menurut saya setiap orang bisa mencoba apa yang barusan saya sampaikan. Oke, Pak Gobin. Jadi teknik pertama harus cari fotonya ya Pak ya. Ya. Mungkin kunjungi media sosial yang ada foto dia, print out, tempel, tuliskan kata-kata baik atau lewat pernapasan. Nah, saya tertarik dengan pernapasan yang tadi di video awal kita juga mendengarkan bahwa Pak Gobin sangat atau punya center Buteyko di Indonesia gitu ya Pak Gobin ya. Ya. Dan Pak Gobin juga pernah menyia-nyiakan ya belasan tahun dulu menyia-nyiakan teknik ini dan akhirnya malah menjadi sebuah kayak jurus yang penting sekali dipelajari sehingga bisa membantu Pak Gobin dan banyak orang yang telah Pak Gobin bantu. Nah, ini bagaimana Pak antara Buteyko dengan menjadi sadar dan mengenali emosi? Iya, ini sesuatu yang sangat menyedihkan lagi dalam kehidupan kita. Nafas itu menjadi anak tiri, benar-benar anak tiri. Kita bisa melihat bahwa kalau kita sakit, ya kan, kita pergi ke tenaga kesehatan atau siapapun, terapis dan sebagainya. Yang sering dikasih adalah resep, dikasih vitamin. Tentu ini nggak salah. Saya nggak sama sekali nggak anti obat dan sebagainya. Kedokteran sudah menyelamatkan miliaran orang. Tanpa kedokteran, tanpa obat-obatan, itu manusia pasti tapi nafas ini kenapa menjadi sebagai sesuatu yang anak bawang gitu. Orang Jawa bilang pupuk bawang, nggak dianggap, dilihat sebelah mata. Nah, kalau kita sakit, biasanya setelah dikasih resep ditanyakan, makannya gimana? Oh, sering makan gorengan. Oh, nggak boleh ya, gula, gorengan, tepung, kalau bisa dihindarin. Good, pola makan harus dirubah. Saya setuju. Oke. Yang kedua ditanyain lagi, olahraga nggak? Oh, jarang. Ya, mulai sekarang olahraga ya. Oke, pola gerak. Yang ketiga ditanyain lagi, tidurnya gimana? Aduh, nggak bisa. Saya biasa tidur jam 2, jam 3. Oh, nggak boleh. Harus cepet tidur ya. Nggak bisa tidur dong. Loh, kenapa? Stres, banyak pikiran. Ya, jangan stres. Nah, tapi gimana caranya nggak stres? Tapi saya setuju. Pola gerak, pola makan, pola tidur, pola pikir, ini dirubah untuk menjadi lebih baik hidup kita. Tapi pola nafas itu tidak pernah ditanya, kamu itu nafasnya gimana, nafas kamu cepet loh dan sebagainya. Itu nggak pernah di otak-atik, kecuali ada sakit asma atau sakit paru-paru seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat satu-satunya hidup ini, satu-satunya hal yang selalu kita gunakan sepanjang hidup dari lahir sampai nanti kita mati, hanya satu yang nggak berubah, yang selalu kita gunakan adalah nafas. Jadi kalau ada orang tanya, Gobin pekerjaannya apa? Saya bilang bernafas, karena itu yang paling sering saya lakukan daripada pekerjaan yang lain. Ya. Tapi yang aneh, kita belajar begitu banyak hal. Kita belajar fisika, kimia, matematika, integral, turunan, kotangan, sinus, dan sebagainya. Ribuan jam Arya. Kita itu belajar di sekolah dan saya mau tanya, ingat nggak pelajaran itu? Iya, lupa. Kecuali karena saya guru matematika, jadi ya, kalau guru ya lain lagi ceritanya. Tapi bisa bilang bahwa ribuan jam kita belajar dan kita lupakan, kita nggak gunakan. Tapi satu-satunya di dunia ini yang kita selalu gunakan, kita nggak pernah pelajarin. Nah, itu ironis dan aneh banget gitu. Nah, padahal dengan mengubah nafas kita itu mengubah 25.000 kali kebiasaan setiap hari. Jadi kalau kita ngerubah makan, kita kan ngerubah 3 kali kebiasaan. Kita ngerubah olahraga kita, yang tadinya nggak olahraga, kita ngerubah 1 jam kebiasaan dalam sehari. Kalau kita merubah pola tidur kita yang 3-4 jam menjadi 7 jam, berarti kita cuma ngerubah 3 jam pola. Begitu pula pola pikir. Tapi kalau kita ngerubah nafas, itu ngerubah sepanjang hidup kita. 25.000 kebiasaan, sehingga signifikannya itu luar biasa. Dengan pola nafas yang benar, maka energi kita akan meningkat. Karena apa? Karena apapun yang kita makan, itu jadikan molekul gula. Dan molekul gula ini dibakar menjadi ATP, menjadi energi. Kalau dia tidak punya oksigen yang bagus, maka dia jadi 2 ATP. Tapi kalau dia punya optimal, jadi 38 ATP. Artinya,
36. Jadi artinya bahwa energi kita bisa di-boost sampai 16 kali lipat dengan cara merubah nafas kita. Kemudian jadi makan kita menjadi lebih sedikit, tapi energinya meningkat. Konsentrasi meningkat, karena apa? Dengan nafas yang bagus, otomatis otak kita akan penuh dengan oksigen, dan itu akan meningkatkan konsentrasi fokus kita dalam kehidupan kita. Kemudian makan itu dirubah, energi tidur juga begitu. Mayo Clinic pernah mengatakan bahwa masalah insomnia itu lebih karena masalah pernafasan daripada masalah psikologis, seperti itu. Jadi boleh dibilang ketika kita merubah nafas, kita merubah begitu banyak elemen dalam kehidupan kita. Tapi sayang banget, kenapa kok nggak diajarkan sesuatu? Saya nggak harus bilang Buteyko lah, Wim Hof lah, atau apapun, whatever. Saat ini saya akan bicara tentang nafas, penting banget. Hanya merubah nafas kita, itu akan membuat perubahan sangat signifikan dalam kehidupan kita. Jadi nafas itu menjadi indikator ya Pak? Indikator kehidupan kita. Iya. Kita kalau ada orang stres, kita tanya, kamu stres ya? Enggak, aku nggak stres. Mungkin kepalanya itu. Tapi kita bisa melihat orang itu stres atau tidak dari nafasnya. Kalau orang itu sebentar gitu, udah pasti. Udah nggak ada cerita. Dia pasti stres gitu. Dia mungkin bilang enggak, stres. Ingat, kok stres itu bukan berarti lagi sedih, marah, kesel. Pikiran cepat, kerjanya juga cepat, nafasnya juga cepat. Nah, jadi otak, jantung, napas itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu irama hidup kita. Nah, kalau otak kita lagi cepat stres, kita nggak bisa bilang, hai otak, tenang. Nggak bisa, karena dia dikendalikan oleh saraf autonomic nerve system. Nah, otak terhubung dengan jantung kita juga duduk. Kita nggak bisa bilang, hai jantung, tenang, nggak bisa. Nah, untungnya jantung terhubung dengan nafas. Nah, kita nggak bisa mengendalikan intervensi otak dan jantung, makanya kita bisa intervensi adalah nafas. Nah, nafas terkendali, maka jantung terkendali, otak pun terkendali. Dan tidak ada satupun orang di dunia yang bisa marah-marah dengan nafas lambat. Tidak mungkin. Bisa kalau kita marah kemudian nafasnya slow, nggak mungkin. Nah, jadi indikasi bahwa kalau Anda jombloan dan jomblowati, kalau mau cari pasangan, coba dengerin 1 menit nafasnya banyak atau enggak. Kalau nafasnya banyak, ganti aja. Nggak bercanda. Maksudnya apa Pak Budi? Nafasnya banyak itu? Nafasnya banyak itu boros. Jadi dalam 1 menit itu bisa lebih dari 20 kali, itu 30 kali. Nah kalau dia seperti itu, ya kemungkinan dia akan gampang panik, gampang stres, dan sebagainya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi Pak Gupi juga akan berbagi nih malam ini bagaimana kita mengenal nafas kita. Ya tadi sudah dijelaskan tentang orang stres yang tidak mengaku stres, tapi bisa dilihat dan nafasnya yang tarik dan hembusnya terlalu dalam gitu ya Pak. Nah, ada yang lain nggak Pak yang kita harus kenali nafas kita supaya kita langsung hati-hati nih. Ini akan ada begini, silakan Pak. Ya, saya begini. Saya nggak mengatakan Anda harus belajar Buteyko semuanya. Well, Buteyko itu sangat powerful, ya saya tahu, maka itu saya sangat getol untuk menceritakan ini. Tapi kalau kita nggak punya lagi, mungkin rezeki belum datang, atau mungkin waktunya nggak pas, atau mungkin ada keperluan lain, kan sekarang zaman pandemi ini kan semua tidak pasti, jadi kalau seandainya tidak perlu banget, ya kita nggak perlu keluarin duit untuk sesuatu yang menurut saya tidak primer begitu. Tapi kalau ada, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita nggak usah ikut latihan, hanya mengikuti apa yang saya sarankan, yaitu seharusnya nafas kita bagaimana, itu pun akan menjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dan ini yang paling penting, yaitu selalu bernafaslah dengan hidup. Hanya itu saja. Hanya dengan menutup mulut saja, dan kemudian kita bernafas dengan hidup, itu ada terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Oke, itu satu yang paling penting, dalam bernafas, yaitu bernafaslah dengan hidung. Hidung kita itu the most underrated organ in our body. Hidung ini sesuatu organ yang selalu disepelekan, dianggap seperti nggak ada artinya. Hidung kita yang kita lihat ini, itu 20% dari hidung kita. 80% itu ada di bagian dalam. Dia adalah antivirus,
dia juga antibakteri, dia juga membuat sistem parasimpatik aktif, dia membuat 40% dari uap air yang keluar ketarik lagi, dan yang lebih penting lagi, hanya menutup mulut dan nafas dengan hidung, intake oksigen itu naik sampai 20% di dalam tubuh kita. Itu signifikan, apalagi untuk otak kita. Untuk anak-anak, otak itu perlu 50% oksigen yang kita masuk. Jadi kalau saya mengatakan bahwa begitu banyak orang tua yang ngabisin jutaan untuk anaknya, untuk supaya dia pintar dengan cara memberikan suplemen, vitamin, breakfast dan sebagainya. Saya nggak bilang itu nggak salah, tapi otak perlu dua hal. Yang pertama glukosa, which is sangat banyak dalam tubuh kita bisa diciptakan. Maksudnya berada jadi dari lemak, dari makanan, dari apa, very easy. Tapi yang jauh lebih penting adalah oksigen itu. Kita nggak makan 3 hari, saya yakin masih hidup. Tapi kalau kita nggak bernafas 3 menit, itu akan terjadi perusahaan dalam otak kita. Jadi ketika ada ibu-ibu, selalu saya tanya di seminar, ibu-ibu kalau anaknya, ini saya mau tanya sama Arya, tapi tolong jujur jawab ya. Kalau anaknya jam 7:30 harus masuk sekolah, dan dia jam 7 belum sarapan, apa yang Anda akan katakan pada anak? Nah, ini A, jawaban A. Nah, sekarang berangkat ke sekolah. Naik sepeda, seperti biasa, nggak usah sarapan, berangkat ke sekolah naik sepeda, karena biasanya dia naik sepeda. Atau B, nah sekarang kamu sarapan, terus papa naik motor. Pak, yang B terputus, sorry Pak. Oke. Yang B adalah, yang A adalah, saya ulangin ya, yang A adalah, nah sekarang kamu berangkat naik sepeda, karena itu yang biasa dilakukan, gak usah sarapan. Atau B, sekarang sarapan terus bapak antar naik motor. B biasanya. Kenapa? Tapi khawatir kalau nggak makan nanti masuk angin, nanti dia punya penyakit susulan gitu Pak. Iya. Oke. Banyak orang seperti itu, tapi dalam pelajaran orang tua bilang, oh nanti nggak bisa konsentrasi, nanti nggak punya tenaga dan sebagainya, seperti itu. Penelitiannya nggak begitu, Bapak. Oh ya. Penelitiannya ada mengatakan bahwa anak-anak yang tidak sarapan tapi bergerak, itu konsentrasinya 4 jam lebih baik daripada anak-anak yang sarapan dan tidak bergerak. Seperti itu. Jadi, lagi-lagi otak itu perlu oksigen banyak, glukosa banyak sekali dalam tubuh kita. Saya sendiri setiap hari sarapan ya jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 siang baru sarapan seperti itu, dan pagi yang ngajar terus seperti itu. Jadi, kemampuan kita itu luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan, kenapa saya punya bisa punya kemampuan seperti itu? Bukan hebatnya saya, tapi dulu saya juga lapar banget, bisa makan 5 kali sehari, badannya jadi kurus, tetap kurus. Kenapa? Karena saya bernafasnya over breathing dan bernafas lewat mulut. Ketika saya mulai menutup mulut dan bernafas dengan hidung dan belajar bernafas irit di Buteyko, maka terjadi energi luar biasa, makan jadi sangat sedikit, dan akhirnya konsentrasi juga bagus-bagus aja seperti itu. Jadi menurut saya penting banget untuk belajar nafas. Paling nggak tutup setiap kali anak Anda kemana-mana, mulutnya kebuka, minta dia menutup dan bernafas dengan hidung. Itu adalah yang pertama. Oke. Yang kedua adalah slow breathing. Jadi semakin lambat kita nafas, maka apa yang terjadi? Karbon dioksida tercipta banyak dalam tubuh kita, dan karbon dioksida ini akan menekan oksigen masuk ke dalam sel. Jadi diperlukan karbon dioksida yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah light breathing. Light breathing itu adalah nafas yang ringan, tidak yang berat. Yang berat itu berat. Jadi nggak kedengeran, nafasnya itu ringan, seperti itu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang, ini berhentilah nafas sebelum kenyang. Slow breathing, makan yang bagus adalah makan yang lambat, dengan kunyahan yang banyak. Itu yang bagus. Jadi sama, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan, dan paling banyak yang kita makan itu bukan dari mulut, tapi dari hidup. Lebih banyak. Karena 65% dari tubuh kita berat atomnya itu adalah O. Atom C itu 18%, N itu 9%, H itu berapa persen, tapi kurang lebih totalnya OCHN itu 96%. Jadi boleh dibilang 96% dari berat badan kita itu yang ada di udara ini, oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen, seperti itu. Jadi saya nggak bilang ferrum, kalsium itu nggak penting, semuanya penting. Tapi
Kita tahu bahwa we are what we eat. Kita adalah kita makan. Nih, selain juga makan lewat mata, lewat telinga, lewat data-data yang masuk dalam diri kita. Nah, jadi sangat utama banget sih kalau kita bisa slow breathing, light breathing, dan satu lagi deep breathing. Nah, deep breathing ini selalu diartikan jadi seperti nafas yang banyak dan besar dan kembangkan ini. Deep artinya apa? Dalam, kedalaman, ya kan? Ini kayak permukaan, deep itu di dalam. Sama, ini permukaan kita, dalam itu berarti di diafragma. Deep breathing itu bukan big breathing. Deep breathing is diaphragma breathing. Jadi kita nafas menggunakan diafragma. So LSD, NLSD, nose, light, slow, and deep, kalau kita bisa menggunakan ini, maka itu ada banyak sekali keunggulan atau keuntungan yang kita bisa dapat hanya dengan mengubah nafas kita. Oke. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada baiknya juga kami mengundang para sahabat yang telah melakukan atau praktek Buteyko, dan beliau-beliau akan memberikan testimoni, Pak Gobin, supaya teman-teman di sini juga mengerti bahwa kekuatan nafas itu betul-betul tadi yang disampaikan Pak Gobin, salah satu testimoni yang disampaikan Pak Gobin, dan kita akan nambah testimoni yang lainnya. Silakan kepada operator menayangkan mereka. Oke, Mr. Karis Ali, Bapak Karis Ali, Ibu Bungsu Retno Kandini, dan satu lagi Ibu siapa nih? Yominar, ya, Silalahi. Silakan Bu, sebutkan, Bapak Ibu boleh sebutkan asal kota dan manfaat serta apa saja yang Ibu terima setelah melakukan Buteyko. Dari Ibu yang membawa hewan peliharaan dulu nih. Bu Tio, silakan Bu Tio. Bu Tio, apa kabar? Baik, sehat, bahagia Pak Gobi. Iya. Habis nongol dia tiba-tiba. Bu Tio boleh didekatkan itunya headset apanya? Ya itu. Oke, ya, baik, terima kasih. Silakan Bu Tio, apa yang Bu Tio bisa ceritakan bagaimana manfaat Buteyko untuk kehidupan Ibu? Oke, baik. Terima kasih Pak Gobin, terima kasih Bapak Arya ya. Dan teman-teman semua, baik. Nama saya Tiominar Silalahi. Asal kota, tinggal di Jakarta ya. Kedengaran suaranya? Jelas, jelas. Oke, baik. Nah, kapan ikut persisnya Buteyko? Tapi sebelum Buteyko, saya ada ikutin IG-nya Pak Gobin. Saya ikutin tadi yang dikatakan diafragma, saya coba lagi nafas dengan lambat. Itu saya coba sendiri dengan mengikuti IG-nya Pak Gobin. Nah, kondisi saya sebelum mengikuti Pak Gobin, kondisi saya merawat suami 2,5 tahun. Sakit tumor hingga berpulang 26 November. Kemudian saya harus stay di Jakarta dan pindah pekerjaan. Itu kondisi saya, ditinggal suami yang sudah saya rawat 2,5 tahun. Lalu harus stay di Jakarta, otomatis cari rumah dan lain sebagainya dalam kondisi seperti itu. Lalu Juli kena COVID lagi. Jadi boleh dikatakan kondisi saya memang ya begitulah, hanya berserah berpasrah. Nah, saat saya kondisi kena COVID, saya buka IG entah dari mana jalannya, bukan kebetulan menurut saya, tapi itulah jalannya dalam kondisi saya mau cerita ke orang tidak mungkin lagi. Oke, jadi saya bagaimana yang ada di otak saya, di pikiran saya harus pulih. Nah, ketemu IG Pak Gobin saat saya COVID, saya ikuti pola nafas yang diajarkan tadi. Jadi, loh saya kok semakin enak. Kemudian COVID-nya bisa cepat. Nah, kemudian saya pikir ini perlu untuk saya. Nah, dengan keputusan memang harus saya lakukan untuk kesehatan saya ikut yang Buteyko. Itu namanya nekat memang pada waktu itu. Nah,
Apa yang saya rasakan pada waktu itu, sesudah saya ikut Buteko 1 Agustus, itu hari Minggu, saya ikut memang termasuk nekat saya. Dalam kondisi seperti itu, boleh dikatakan keuangan juga morat-marit, tapi karena saya rasakan manfaatnya hanya mengikuti IG saja, saya sudah ada kemajuan. Yaitu tadi latihan nafas diafragma yang slow, belum diajari sama Pak Gobin sedetilnya, saya sudah merasakan manfaatnya. Akhirnya saya pikir ini perlu untuk saya. Apapun ceritanya, kalau saya sehat, saya bisa bekerja, otomatis finansial ada. Itu langsung masuk di dalam benak saya nekat. Yang saya rasakan sebelum Buteko itu, boleh saya katakan tadi, emosi tidak stabil, karena mungkin depresi dan lain sebagainya, kehilangan. Kemudian gigi saya itu sakit, rontok, goyang-goyang. Nah, jadi saya makan pun itu secara fisik, banyak sekali kendalanya. Mata karena saya minus tinggi, dari kecil saya min tinggi. Ini tinggi, 10. Nah, kalau saya di layar laptop itu sudah pedih dalam tempo setengah jam, sudah panas, sudah pusing dan lain sebagainya. Nah, kemudian cepat lelah itu pasti. Oke, itu pada waktu itu emosi tidak stabil. Anak-anak melihat saya kayaknya selalu ketakutan, padahal saya harus mengayomi mereka pada waktu itu karena mereka kehilangan papanya. Nah, sesudah itulah kondisi saya. Bodi saya sudah tidak jelas, sakit. Oke. Lalu yang pasti gigi saya sudah mulai goyang. Nah, emosi saya tidak stabil. Tapi waktu latihan yang ikut IG kok membaik ya? Kok enak ya? Oke, saya teruskan. Ikutlah saya Buteko, perkembangannya pesat sekali. Gigi saya yang tadi, saya kurang tahu apa hubungannya itu, kembali kokoh. Saya bisa makan dengan seperti biasa. Kokoh kembali. Saya juga tanya Pak Gobin, kenapa seperti itu ya? Apa kiatnya? Saya juga tidak tahu. Kemudian mata saya tadi, saya sudah bisa bekerja di depan laptop lama sekali. Tidak pusing lagi. Energi berlimpah. Jadi kalau saya boleh katakan, fisik saya membaik, kulit makin cerah, makin memadat. Tadinya pipi saya udah turun 1 nih, mungkin kebanyakan nangis. Nah, sekarang sudah mulai simetris dan memadat. Oke ya. Nah, kemudian kulit mengencang. Nah, secara saya bagi 3, fisik saya semakin baik. Kemudian secara pikiran, mind saya tenang. Bisa berpikir dengan tenang karena kesadarannya tinggi. Misal di kantor, oh iya saya sedang jengkel karena kalimat ini. Saya bisa mengolah. Bisa sadar, kesadaran itu timbul. Nah, kemudian secara soul, saya juga lebih berdoa, lebih banyak bersyukur. Kalimat-kalimatnya itu, kata-katanya itu enggak lagi minta-minta. Tapi syukur Tuhan masih ada di lemari stok sayur kami. Syukur Tuhan anakku hari ini seperti itu. Nah, yang pasti testimoni dari anak saya. Anak saya bilang apa? Nak, apa perubahan mama nak? Yang pasti mama nggak bete lagi. Lebih ceria. Iya, biasanya kan mereka kan udah dewasa nih. Ya. Piring berantakan di tempat cucian piring. Biasanya saya sudah muka segi 8 tak beraturan, diem. Sesudah saya ikut Buteko, piring itu tetap. Tapi kok bisa saya menguasai diri saya? Nah, mereka katakan seperti itu. Apa yang berubah? Apa yang saya lakukan? Pola makan saya juga bagus. Tapi tidak terlalu signifikan. Saya olahraga juga, grounding juga. Tapi ada manfaatnya? Ada, tapi mungkin tidak signifikan. Muka saya lebih pada segi 8 tak beraturan. Bila melihat piring. Segi 8 tak beraturan. Iya, karena pikiran saya ini anak sudah dewasa, kenapa hanya piring aja? Tapi sesudah Buteko saya bisa berpikir gini, saya juga capek.
anak saya juga kondisi mereka bisa capek, kuliah kan capek juga. Betul, betul. Nah, kok bisa lah, kok dari dulu saya nggak punya pikiran seperti itu. Tapi sesudah Buteko, ya jauh lebih bahagia. Masalahnya tetap ada, tapi saya menyikapinya itu sudah lebih Berbeda. kesadaran gitu. Ah, Nah, perubahan yang paling mendesak itu memang seperti itu ya. Saya sudah katakan tadi, Ya. pikiran dan soul jiwa berdoa itu saya lebih banyak bersyukur. Bersyukur Kalau daripada dulu kan meminta. mungkin minta Iya, iya. Tuhan. Sekarang enggak. Terima Tuhan, kasih. terima kasih langit hari ini cerah. Ya. Bahkan saya bisa bersyukur banget hidup di Jakarta ini, naik angkot, naik Transjakarta, begitu dapat. Sebenarnya dulu-dulu juga begitu. Tapi terima kasih Tuhan, hari ini Transjakarta lancar. Lancar. Hari ini hujan, nggak banjir. Iya, kok bisa? Kalau dulu kan, Protes aja dulu ya. Jadi betul rasa syukurnya. Jadi mungkin begitu rasa syukur ada, muka pun tidak lagi segi delapan tak beraturan, dan pasti lebih kesadaran. Nah, tentu pertanyaannya apa yang dilakukan? Apakah cukup sekedar tahu? Tidak, saya memang komitmen. Komitmen bahwa saya harus konsisten latihan. Nah, itu dia. Saya itu konsisten latihan, saya seperti ini. Saya ditekankan, pernah baca quote ya. Hadiah yang terbesar, Joyce Meyer, hadiah yang terbesar kau berikan kepada keluarga dan dunia adalah kesehatan. Nah, itu saya termotivasi dengan itu. Betul, tubuh ini pasti menua, tetapi kita bisa kok lakukan sekarang apa yang bisa kita lakukan. So, dengan pola napas yang benar. Nah, itu saya ingat, memang Bapak, Pak Gobin juga saya bilang, saya latihan konsisten. Waktu saya dengan Pak Gobin, kenapa Ibu mau latihan dengan benar? Manfaatnya benar banyak untuk saya. Baik, makasih Bu Tio. Jadi konsisten latihan, 5 kali sehari saya pasti lakukan. Artinya ini sudah menjadi rutin apa ya. Ini Bu Tio, agak dirahasiakan sedikit supaya mereka yang belum tahu biar bisa belajar lagi dengan Pak Gobin. Oke, pokoknya konsisten latihan. Nggak usah pun Buteko yang tadi diafragma nafas pelan tadi ya. Itu aja dulu. Baru pola napas hidung. Tutup mulut juga. Tadi. Tutup mulut, tutup aja gitu. Itu banyak sekali. 5 kali diafragma sehari sudah membantu. Tidak perlu kalau belum ada budget untuk Buteko. Itu benar Pak. Nah, ini bicara budgetnya ada sesuatu ini. Mungkin nanti kita bahas. Boleh nanti. Oke. Makasih banyak Bu Tio atas testingnya yang luar biasa. Bu Tio juga menjelaskan dengan ada apa ya? Ibarat kata energinya di situ yang menyatakan energinya berlimpah. Berlimpah ruah. Baru pikiran jadi cerah, tenang. Nah, mantap. Makasih Bu Tio. Kita lanjut ke Bapak kita, Pak Karis Ali. Selamat malam, Bang Arya. Malam. Apa kabar? Selamat malam, Pak Gobin. Alhamdulillah selamat malam, sehat. Pak Karis. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Ya. Oke, Pak Karis, terima kasih. Posisi? Baik, selamat. Saya sementara domisili di Cibubur, Jakarta Timur. Oh, oke, Jakarta. Silakan Pak, ceritain Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Saya kenal Buteko ini dari Instagram, sama dengan Bu Tio tadi. Cuma ada penasarannya, kenapa dengan cara merubah nafas manfaatnya banyak. Lalu dari penasaran itulah, saya join kelas Buteko secara online tanggal 13 Juni 2021. Oh, baru nih? Alhamdulillah. Ya, baru. Alhamdulillah, sejak pertama ikut training Buteko, saya coba memaksimalkan latihan sesuai arahan Pak Gobin, dan tiap malam sudah rutin plester mulut. Nah, nanti masalah plester mulut bisa dijelaskan sama Pak Gobin itu. Pasti sangat menarik tentang plester mulut. Kemudian, jalanlah 1 bulan berkenalan dengan latihan Buteko. Ternyata makin hari makin terasa manfaatnya. Saya berlatih itu minimal 4 kali sehari dan berusaha rajin latihan. Badan makin nyaman,
tidur makin nyenyak, energi selalu penuh, dan emosi lebih terkendali, Bang Arya. Nah, ini yang lebih menarik, biasanya ini buat para ibu-ibu. Dari sekian manfaat, yang paling mengejutkan adalah berat badan saya turun 8 kilo. 8 kilo. Iya. Hanya Ya. nafas nih, hanya Dan nafas masuk ya, Pak? dalam hanya nafas. Jadi masuk ke komposisi berat yang ideal. Padahal saya sendiri dulu ingin sekali berat badan ideal. Saya olahraga, saya apapun, tidak pernah tercapai. Tetapi yang luar biasanya, hanya rajin latihan Buteyko, berat ideal tercapai. Nah, jadi tinggi badan saya nih, Bang Arya, hanya ya pendek sih, saya nggak terlalu tinggi, 163, kemudian bobot awal itu 67 kg. Nah, sekarang sudah stabil di angka 59 dan 60, naik turunnya segitu. Makan juga makan saya rutin 3 kali sehari, ya tidak ada perlakuan khusus, hanya cukup latihan Buteyko saja. Itu tercapai. Nah, sampai sekarang pun, Bang Arya terus terang aja, saya masih bingung juga. Bobot 8 kg itu bisa hilang gimana caranya? Gitu. Saya juga bingung. Terbakar Jadi saya oleh tidak O2. Iya, makanya saya nggak pernah merubah pola makan, saya tidak berubah. Yang penting sehari 3 kali rutin, tidak ada, cuma latihan Buteyko, itu saja. Jadi memang dari sekian utama itu yang benar kata Bu Tio tadi, kunci utama bagi mungkin yang ikut Buteyko yaitu rajin berlatih, minimal 3 kali, syukur bisa 5 kali. Jadi saran ke Bapak Ibu, kalau mungkin ada waktu, ada sedikit rezeki, ya bisalah ikut latihan Buteyko, baik kelas basic maupun lanjutan. Karena latihannya variasinya, kalau tingkat lanjutan tuh banyak variasinya dan sampai levelnya sampai 61 gitu. Iya, asik dah. Ya. Nah, ini yang perlu ditekankan, Bang Arya, mungkin buat yang lainnya. Invest sekali, tapi manfaatnya seumur hidup. Wah, itu dia. Itu pernyataan yang bagus sekali. Invest sekali, manfaatnya berkali-kali, ribuan kali. Iya. mungkin itu saja, Bang Arya, yang bisa saya bagikan. Tetap semangat, tetap bahagia, dan salam sehat. Oke, Pak Karis, makasih atas inspirasinya. Berikutnya kita ke Bu Retno. Bu Retno? Ya, malam Pak. Malam, Bu. Selamat malam Pak Arya sama Pak Gobin. Nama saya Bung Suretno Kandini, asal Bekasi ya Pak. Saya ikut Buteyko awal itu tanggal 11 April Pak, tahun 2021. Pertama kali kenal Buteyko itu saya dari teman saya Pak, kebetulan dia komunitas yoga. Saya banyak banget keluhan, berobat ke sini nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh, sampai kena anxiety disorder selama 6 tahunan lah kurang lebih, nggak sembuh-sembuh, sampai ke psikiatri, setiap bulan harus ke rumah sakit. Udah saya putus asa dan dikasih tahu sama teman saya, coba link IG-nya Mbak Adeline. Saya coba iseng, oh apaan sih ini? Nafas masa bisa nyembuhin segala macam penyakit? Saya pikir gitu Pak. Terus iseng-iseng, bener, saya pikir, saya lecehin, masa sih beneran kayak gini nafas bisa nyembuhin segala penyakit saya? Saya coba lagi, penasaran, makin penasaran, dan saya nyoba tuh, karena belum punya uang ya Pak, namanya karyawan swasta ya Pak, juga ibu rumah tangga juga. Terus saya coba latihan ini ngikutin tipnya Mbak Adel. Saya belum kenal Pak Gobin waktu itu. Mbak Adel dengan cara pakai ini ininya handphone. Jadi kayak itu namanya, timernya handphone. Jadi saya mampu nafas berapa lama sih gitu kan. Kok nafas saya pendek banget. Wah, bener ini kayaknya karena faktor anxiety, dan nafas saya sering ngos-ngosan Pak. Nggak bisa nafas pelan. Terus itu namanya, saya coba lagi, tapi rasa enak ya dengan nyoba itu. Terus saya nyoba lihat Instagramnya siapa, yang tutup mulut waktu hidung itu siapa ya, si artis Adin. Saya nyobain Pak, karena saya kena ada sinus juga Pak, dan si dokter bilang ini ada pembengkakan di hidung, ada benjolan, harus dioperasi segala macam. Saya nggak mau. Setiap kali pagi itu bersin sampai keluar darah Pak, hampir tiap hari. Saya udah speechless, nggak bisa apa-apa pokoknya.
Ya. bolak-balik ke THT, kata dokter ini kamu alergi. Tiap hari tuh Pak, saya sampai pingin nangis pokoknya. Udah itu saya cobain tuh Pak, baru 1 minggu perubahannya luar biasa. Nggak namanya bersin-bersin, nggak ada. Saya sampai kaget, sampai saya hampir tiap hari Pak. Ini pakai apa itu namanya? Di itu semprot-semprot itu. Oh iya, obat itu. Pentolin. Nasal, bukan. Jadi pakai ini yang nasal itu Pak, Oh. biar katanya biar lendirnya keluar itu. Lendirnya keluar. Terus disemprot juga sama dokter, pakai obat itu juga, nggak sembuh juga. Saya udah ilfil, udah sampai speechless. Akhirnya saya nyobain itu yang Pak Gobin saranin, tutup mulut, karena saya nggak punya uang. Saya nyobain dari hidung, kok enak ya. Setiap pagi saya nggak ngerasa itu. Pertama, kok nggak bersin. Terus yang kedua, kok nggak bersin. Akhirnya 1 minggu saya baru ngerasain, ya Allah ini bener nih, masa dengan tutup mulut aja, tidur tutup mulut aja bisa ngerasain efek manfaatnya yang luar biasa. Dari situ saya udah nyoba lagi tuh, ngubungin Mbak Adeline, dan tanggal 11 itu saya mulai gabung dari basic. Saya penasaran lagi, saya nggak mau basic, pingin yang lebih lagi, karena saya mikir gini, kalau uang itu kita ngeluarin uang untuk full cost, nggak seberapa kalau kita ke dokter gitu Pak, manfaatnya gitu ya Pak ya. Saya upgrade jadi full cost, dan di situ banyak banget manfaatnya. Dengan latihan 5 kali, fisik saya sekarang luar biasa Pak. Biasanya lemes, segala macam, yang tensinya rendah, HB nggak pernah di atas 10, sekarang normal 12. Terus leukositnya sudah jadi lebih bagus Pak. Kemarin saya habis cek loh Pak. Saya pikir namanya tensi saya rendah, saya pikir si itunya juga rendah, ternyata alhamdulillah bagus semua. Dan tensi kemarin sempat drop 87/67. Dokter sampai heran, tensi kamu rendah banget, lemes nggak? Dirawat ya? Saya nggak lemes dok. Saya datang ke sini cuma nganterin anak, cuman kepingin ini aja, pingin cek tensi, saya bilang gitu. Terus dokternya, tapi kamu ini drop banget. Enggak, saya nggak ngerasain, sampai saya bisa jalan kaki 5 kilo dari Butiko aja, bener. Tiap pulang kerja saya selalu jalan kaki, nggak pernah namanya ini, dan nggak pernah namanya naik. Biasanya kan saya naik Gojek sampai ke rumah atau apa, saya nggak, sengaja saya jalan kaki untuk pingin lihat fisiknya saya Pak. Ternyata fisik saya kuat gitu, alhamdulillah ya, itu berkat Butiko. Pokoknya jangan ini deh, jangan merasa ragu ikut Butiko, dijamin. Oke, wow. Awalnya nggak percaya jadi percaya. Wow, itu aja sih Pak. Terima kasih Bu Retno, Pak Karis, dan Bu Tio ya, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Wah, luar biasa jasa dari Butiko Indonesia, terutama di asuhan Pak Gobin, dan memberi banyak kehidupan ya. Ini baru 3 yang kita hadirkan, karena kalau semuanya hadir nanti acaranya besok ya. Besok kita sampai plaster mulut ini. Iya. Luar biasa Pak Gobin. Wah, saya jadinya ini akan mendalami lagi nih Pak Gobin setelah ini, karena saya juga mungkin kata orang tadi jodoh ya Pak Gobin. Jodoh itu kan tidak jauh kemana larinya. Ketika dapat tugas untuk menjadi moderator, lalu ketemu Pak Gobin, ya kan, saya lihat juga Pak Gobin di banyak media sosial, khususnya YouTube. Saya bilang dalam hati, saya nggak akan bertanya lagi Pak Gobin kenapa jalan kaki nggak pakai alas kaki, nggak mau. Saya mau langsung fokus kepada bagaimana Pak Gobin memberikan praktek teknik ini, dan tentu malam ini ada testing dan segala macam. Dan ternyata betul sekali apa yang sudah disampaikan Pak Gobin, apa beliau sampaikan itu sudah realita terjadi. Banyak orang sudah terbantukan hidupnya, khususnya karena berlatih nafas. Baik. Nah, sampailah kita pada sesi pertanyaan, dan tentu sebelum kita menjawab pertanyaan, kita sudah mengarah kepada sebuah alur yang menjawab pertanyaan kita, bagaimana memperlakukan diri yang baik. Salah satunya adalah tadi Pak Gobin sudah banyak bercerita bahwa penting sekali kita belajar menyadari, dan menyadari salah satu teknik yang paling mudah adalah mengamati nafas. Salah satu metode yang sudah ditawarkan Pak Gobin juga, salah satunya dengan Butiko dan dengan testimoni yang sudah diberikan. Maka penting sekali kita tahu nafas kita seperti apa, sehingga kita tahu emosi kita seperti apa, dan emosi yang muncul sekali lagi bukan diendap, tapi diselimut, dipeluk tadi istilahnya Pak Gobin tadi ya. Nah, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan sudah disampaikan dalam chat, atau bisa tanya langsung dengan raise hand, sehingga nanti operator akan menyalakan atau memberi kesempatan untuk bertanya.
Dan ini sudah kita siapkan ya beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh saudara Johnny Johnson. Mister, kita kan nggak bisa terima saja, tetapi harus juga berbagi. Kita tidak bisa terima hal indah selalu, tetapi bagaimana caranya kita masih bisa menikmati hal negatif yang mungkin terjadi. Oke, hidup nggak selalu indah ya Pak Gobin ya. Tadi Pak Gobin juga bicara kalau duka itu malah membuat kita bisa melejit. Dan bagaimana hidup dengan menerima atau menikmati hal jelek ini atau duka tadi, Pak Gobin, silakan. Iya, seperti saya katakan bahwa kehidupan itu tergantung, hidup ini selalu netral, apapun yang terjadi selalu netral, tergantung dari apa yang kita berikan, makna yang kita berikan pada kehidupan itu, pada kejadian itu. Saya teringat sebuah cerita dari Pak Gede Prama tentang kotoran sapi. Bayangkan kalau pagi-pagi hari tiba-tiba ada seseorang yang membuang tai sapi di depan rumah kita, dan mungkin kita dilaporin oleh adik kita bahwa ada yang buang tai sapi. Mungkin pada saat itu kita akan marah bahwa tai sapi itu lempar ke depan, bilang sama tante, yang bener aja kita udah 25 tahun tetanggaan, mungkin kita melempar gitu, seperti itu. Dan ada orang yang lebih ekstrim lagi bilang, Bin, kalau saya digitukan, saya panggil anak saya yang umur 3 tahun itu, saya suruh di atas tai sapi itu, saya lempar tai sapi. Jadi dari sana tai sapi, baliknya tai sapi plus. Akhirnya nggak jadi selesai. Tapi ada satu orang yang cukup menarik, dia bilang, santai aja. Dia bilang, seseorang itu bilang, oh ada yang lempar itu, oke, tolong di mana di kulkas ada buah apa? Ada semangka, ada pepaya, tolong dipotong. Oke. Terus habis gitu, ini bukan buat saya, tolong kasihkan sama tetangga depan itu. Loh, nanti kira kita orang gila. Masa dia kirim tai sapi, kita kirim buah? Enggak, tetangga depan itu luar biasa. Luar biasa gimana? Dia udah ngirim tai sapi? Enggak, dia itu mengirim tai sapi karena dia melihat tanaman kita pada layu. Tai sapi is tai sapi. Tapi tergantung, apakah kita akan melihat itu sebagai penghinaan ataukah sebagai pupuk, itu tergantung dari kita. Lagi-lagi, semua ada apa yang ada di dalam diri kita. Yang menarik adalah, semua hal yang saya lakukan sekarang, itu adalah semua kelemahan-kelemahan saya. Saya dulu punya trauma untuk berbicara di depan umum. Saya juga punya trauma dalam menulis. Tapi apa yang terjadi sekarang, saya menjadi penulis dan pembicara depan umum. So, tergantung apa yang Anda berikan judul pada kejadian itu yang jauh lebih penting daripada kejadian itu. Semua hal di dunia ini pada dasarnya netral, sampai kita meletakkan makna pada kejadian itu. Siapa yang bisa memberikan makna? Ya kita sendiri. So, ketika kejadian itu terjadi, jangan tanya kenapa ya, apa maksudnya? Bukan, sebenarnya kita ditanyain oleh dunia. Gobin, kamu mau kasih kejadian apa? Mau kasih makna apa pada kejadian? Jadi kitalah yang punya kemampuan, atau kitalah yang punya tanggung jawab untuk bolanya di kita. Kita mau kasih kejadian ini sebagai ini, atau apa, tergantung kita. Tapi kalau kita sadar bahwa dalam setiap kehidupan itu, bahwa kitalah yang bertanggung jawab, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau seandainya ada seseorang yang menipu saya bisa mengatakan dia menipu saya, tapi sebenarnya saya yang salah menyangka, saya mempercayai dia. Yang sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab, karena kita memberikan kepercayaan pada dia. Tapi kita seringkali nggak mau mempercayai itu. Lagi-lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti kita, tidak ada seorang pun yang menipu kita. Sebenarnya kita sendiri yang salah, cuma nggak enak kalau kita bilang menyalahkan diri sendiri. Maka kamu menipuku, kamu menyakitiku. So, kesadaran itu yang diperlukan. Oke. Berarti ada baiknya orang kalau masih menyalahkan orang lain, Pak, mulai menyalahkannya di depan kaca. Kamulah yang bersalah. Oh, ternyata gini. Kitalah yang harus bertanggung jawab. Tepatnya seperti itu. Siap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Semoga Pak Joni mendapat inspirasi. Wah, ini Pak Joni lagi. Pak Joni banyak bertanya ini. Pak Joni Johnson, orang yang sama semoga. Bagaimana cara kendalikan emosi saat dirugikan atau tetap menerima kondisi buruk yang mungkin terjadi? Oh, ini sama ya Pak Gobin ya, kurang lebih ya. Jadi iya, saya mau mengatakan Anda boleh tuntut-tuntutan, Anda boleh pergi ke pengadilan, ke polisi dan sebagainya, tapi beresin dulu emosinya. Kalau ada seseorang yang membakar rumah kita,
Saya mau tanya, kalau ada yang bakar rumah kita dan orang itu lari, apa yang kita lakukan, Arya? A. Mengejar orangnya baru mematikan apinya, atau B. Mematikan apinya baru mengejar orangnya. Mana kita Dan lakukan? api. B. Matikan apinya baru Betul. ngejar orangnya. Betul. Itu kalau rumah. Lah kalau hati kita yang dibakar, apa yang kita lakukan? Padamkan hati kita. Harusnya begitu, tapi seringkali kita kejar orangnya dan membiarkan hati kita hangus. Terbakar, ya. Ya kan? Jadi harusnya ya itu dulu. Boleh tuntut-tuntutan, boleh itu, tapi pastikan Anda matikan apinya dulu, baru kemudian lakukan. Dan di dunia ini nggak masuk akal. Banyak orang yang ada orang yang salah dan kemudian kita menghukum diri kita sendiri. Itu nggak masuk akal. Jadi ada orang nyerobot antrian kita marah, kita kesel, kita menghukum diri kita sendiri, kita membanjirin adrenalin, membanjirin racun, tekanan darah kita tinggi, detak jantung kita kacau, napas kita kacau dan semuanya. Bayangkan ada orang yang salah dan kita menghukum diri kita sendiri. So saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh melakukan sesuatu, lakukan sesuatu, tapi dasarnya harus benar-benar udah netral dulu, baru lakukan. Seperti itu. Ya, itu penting. Kalau dasarnya kemarahan, apapun yang dibangun di atas kemarahan, ya nggak akan bagus juga. Maka tenangkan, rilekskan. Bagaimana cara merilekskan? Menurut saya tidak ada yang lebih lebih cepat daripada nafas itu sendiri. Ketika kita ngerubah nafas kita, emosi kita akan jauh lebih turun. Karena ketika kita nafas pakai hidung, pusat emosi kita itu adalah amigdala, dan amigdala itu ada di belakang rongga hidung. Kalau kita bernafas dengan mulut, maka perubahan pertukaran udara itu ada di sini. Nah, ketika kita bernafas dengan hidung, pertukaran udara di sini itu akan melembabkan rongga hidung, dan ketika itu akan membuat si suhu amigdala menurun. Karena ketika emosi, suhu amigdala itu meningkat. Jadi, menurunkan suhu amigdala dengan cara bernafas dengan hidung, bernafas lebih lambat. Seperti itu. Baik. Jadi padamkan dan dengan pastikan kita tenang dulu, Pak, ya, sebelum melakukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari saudara Michael. Pak Gobin percaya karma, mohon ceritakan tentang karma. Oh, wah ini. Oke, ini filosofi juga. Filosofi ini. Orang bisa menyebutnya itu karma, orang menyebutnya sebagai konsekuensi, menyebutnya sebagai dosa dan sebagainya seperti itu. Tapi yang paling menarik soal karma itu saya mengatakan ya ada yang konsekuensi langsung, ada yang konsekuensi tidak langsung. Tapi saya mau kembali ke bagaimana orang itu jatuh pada dalam dosa. Nah, ini menarik sekali. Kalau di beberapa kitab-kitab suci itu dituliskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa pertama ketika dia makan buah. Buah itu adalah buah pengetahuan baik dan buruk. Dan sebelum dia makan itu, tidak ada namanya baik dan tidak ada namanya buruk. Ketika kita memakan itu, kita mulai memisahkan. Dan ketika kita memisahkan, berarti kita ada judgment. Ini baik, ini buruk. Dan di situ kita jatuh dalam dosa, karma, atau kita jatuh pada konsekuensi yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi lagi-lagi, tugas kita sebenarnya adalah mengurangi si judgment itu. Yesus bilang, siapa yang menghakimin, dia akan dihakimin. Kemudian, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, lahir kembali berarti menjadi fitrah, menjadi nol lagi, di mana tidak ada penghakiman itu sendiri. So, tugas kita menurut saya adalah mengurangi penghakiman yang ada di kepala kita sendiri dan melihat bahwa baik, buruk, benar, salah itu adalah sesuatu yang program di pikiran dan kita perlu melewati. Rumi pernah mengatakan beyond right doing and wrong doing, there is a park. I'll meet you there. Di atas benar dan salah, baik buruk, ada sebuah taman. Ayo kita ketemu di sana, di taman yang tidak ada prasangka, tidak ada judgment atau penghakiman itu sendiri. So, saya lebih senang mengajak kita ke sana daripada kita ngomong tentang karma yang kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan dapat ini, dosa dan sebagainya seperti itu. Menurut saya itu karma. Ya. Oke, jadi penting ya Pak Michael tadi kita perlu bahwa memahami yang paling penting adalah di atas segalanya tanpa menghakimi. Itulah kita akan menemukan kebenarannya Pak ya. Berikutnya dari SD32_Niko_Deni, ini belum sempat ganti nih Pak, belum ganti username ini. Mungkin di sekolah atau di mana ya. Pertanyaannya, saya memiliki harga diri yang tinggi dan mungkin itu termasuk ego ya. Salah satu harga diri saya adalah saya paling tidak suka disalahkan ataupun diremehkan oleh orang lain, sehingga saya selalu berusaha melakukan hal benar supaya tidak dimarahi atau tidak diremehkan orang lain.
Tapi di sini saya memiliki kekurangan, yaitu jika sekali saya dimarahin atau diremehkan, pasti saya akan protek terhadap orang itu dan ada rasa dendam yang susah dilupakan, sehingga setiap masukan yang orang lain kasih ke saya pasti seperti angin berlalu karena saya merasa sudah melakukan hal itu dengan benar. Adakah, ini sorry tertutup ini, adakah cara yang lebih baik supaya saya bisa lebih menerima hal itu dan tidak ada dendam, karena sebenarnya maksud dan sebenarnya tujuannya mereka adalah baik, Pak. Ya. Oke. Lagi-lagi bahwa semua tergantung program yang ada di dalam diri kita. Ketika ada seseorang mengatakan, Gobin kamu itu goblok banget, ya kan? Yang membuat kita sakit hati bukan kata-kata goblok itu, tapi kata-kata yang ada di dalam diri kita. Saya diremehkan, saya dihina, saya direndahkan. Itu yang membuat Anda sakit hati. Kalau ada orang yang mengatakan itu pada saya, kamu Gobin, kamu itu goblok banget. Di otak saya itu mengatakan bahwa orang yang menghina saya itu tidak menunjukkan siapa kualitas saya, dia menunjukkan siapa dirinya sendiri. Kalau dia pakai kacamata kuning, dia akan melihat saya kuning. Ada orang yang di satu ruangan seminar, ada seseorang bilang, Gobin hebat, Gobin keren banget. Wah, kamu itu aku tercerahkan, gini-gini. Dia memuji saya setinggi langit. Tapi di sisi lain ada juga orang yang, alah, itu gak masuk akal, bla bla dan sebagainya. Apakah saya benar? Apakah saya salah? Enggak, saya nggak baik, saya juga nggak salah. Saya adalah salah. Saya adalah saya. Kalau Anda pakai kacamata kuning hari ini, Anda melihat saya akan kuning. Kalau Anda pakai kacamata hijau, Anda akan melihat saya hijau. Apakah saya kuning? Saya hijau. Saya bukan keduanya. Saya adalah saya. Nah, orang yang suka dengan saya, apakah saya benar? Enggak. Kebetulan apa yang diprogram di dalam diri Anda itu cocok dengan apa yang saya omongkan. Orang yang tidak menghina saya itu bukan orang itu benci saya, tapi apa yang diprogram di dalam dirinya sepanjang hidupnya itu tidak cocok dengan diri saya. Ini masalah cocok dan tidak cocok. Jadi bukan nggak ada diremehkan atau dielukan atau dipuji seperti itu. Jadi Anda tahu bahwa yang membuat kita marah, kesal, sedih dan sebagainya itu bukan omongan orang, tapi apa yang Anda katakan di dalam pikiran kita itu yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Jadi lagi-lagi yang harus dibereskan bukan orang lain, lagi-lagi adalah diri kita. Karena sudah memberikan judul diremehkan, maka sebenarnya itu yang membuat kita sakit hati. Ya jangan dikasih judul itu, jangan dikasih makna itu. Seperti itu. Oke. Saudara Niko tadi ya. Jadi judulnya ganti dong ya. Ya. Judulnya mungkin pertanyaan, ada apa dengan saya gitu ya. Sehingga program kita tidak salah dan kacamata harus diganti yang netral aja. Jangan yang kuning, hijau dan segala macam. Ya, lebih jelasnya di IG saya sempat nulis soal itu tentang diremehkan, soal sakit hati. Ya, kalau Anda tahu ini, jangan mengidentifikasi, kita yang mengidentifikasi diri kita dengan hal-hal itu yang membuat sakit hati. Kalau kita tidak mengidentifikasi diri kita, identifikasi dari bahasa Latin idem dan facere, idem sama, facere menjadi. Jadi kita menjadikan sama, kita sendiri yang identifikasi. Tadi kan bilang, saya punya harga diri tinggi, so itu identifikasi. Oke, dan kemudian diremehkan, itu kan sesuatu yang berkebalikan sebenarnya antara harga diri tinggi dan diremehkan, itu dua hal. Lagi-lagi, manusia itu punya dua sisi yang berseberangan, seperti tadi saya bilang. Ya. Baik, Pak Gobin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini yang keempat, Saudara Andrew Yogi Yanto. Oke, Saudara Niko sudah menjawab, terima kasih Pak Gobin, jelas sekali. Selamat malam Pak Gobin, bagaimana cara bertahap demi bertahap atau tahap bertahap bisa terbebas dari penilaian dan penghakiman yang umumnya bersifat tidak adil? Bagaimana supaya bisa bersikap peduli, adil, dan jujur pada emosi yang dirasakan dalam diri kita? Terima kasih Pak. Oke. Lagi-lagi, fokusnya jangan pada orang lain. Kalau kita sering menghakimi orang lain, maka otomatis dalam kehidupan kita juga merasa orang lain menghakimi kita. Siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi. Itu katanya Yesus seperti itu. Jadi otak kita ini loh yang terlalu sering menghakimi baik buruk benar. Nah, kurangin penghakiman itu. Dengan cara apa? Anda lihat bahwa yin dan yang itu hitam dan putih. Dan hitam dan putih tidak
dan tegas. Tapi yang mereka perlukan, di mana di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Sadari bahwa sebenarnya semua hal yang berlawanan itu sebenarnya berteman luar biasa, seperti hitam dan putih. Seperti saya selalu mengatakan bahwa saya mau bertanya dulu nih, Arya, tolong dijawab dengan pemikiran banyak orang. Lawan hitam apa? Putih. Kata siapa? Itu konsep atau kebenaran? Yang kita tahu. Yang kita tahu, Tanpa kita kesepakatan, pikirkan kebenaran, jauh. seperti Betul, itu. betul. Tapi kalau kita mau melihat, mata kita itu paling rendah bisa melihat warna merah. Paling tinggi itu warna ungu. Di bawah merah apakah ada frekuensi? Ada inframerah. Di atas ungu ada ultraviolet. Tapi keterbatasan mata kita itu cuma bisa melihat Magicu Hibiniu. Jadi kalau kita melihat pelangi Magicu Hibiniu, itu bukan kebenaran, itu kesepakatan atas keterbatasan mata kita. Ya, oke. Di mana hitam? Di mana putih? Merah paling rendah, ungu paling tinggi. Kalaupun mereka merah dan ungu ini apa berlawanan? Ya enggak, mereka cuma berbeda saja. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lawan benar apa? Salah. Itu kebanyakan orang bilang. Sekarang kita upgrade. Lawan benar itu bukan salah. Lawan benar adalah benar yang lain. Kalau saya lahir di Amerika, saya akan melihat Irak itu salah. Kalau saya lahir di Afghanistan, saya akan melihat Amerika salah. So, mana yang salah sebenarnya? Tergantung saya diprogram seperti apa. Sehingga ketika ada seseorang berdebat dengan saya, dia mengatakan gini-gini yang berkebalikan dengan saya mengatakan Anda benar. Kemudian ada yang lain, Bin, tapi kan gini. Ya, Anda juga benar seperti itu. Dan kemudian ada orang ketiga bilang, Bin, kamu itu kok pelin-pelan sih, itu benar. Saya akan bilang, kamu juga benar. Seperti itu. So, sebenarnya semuanya benar, tergantung dari program. Kalau saya dilahirkan di keluarga Anda, besar dengan agama Anda, kepercayaan Anda, otomatis mungkin apa yang saya pikir sekarang ini adalah salah. Tergantung di mana kita diprogram. Menyadari bahwa saya punya program. Saya mengatakan ini itu hitam, itu karena program yang ditekankan dalam diri saya. Dan saya sadar, kalau ini ada program, berarti orang lain juga punya program. Oke, kalau dia mengatakan ini putih, apakah dia salah? Enggak, kamu juga benar. Tapi saya sadar bahwa kebenaran saya itu relatif karena program saya dan juga di diri Anda. Jadi Anda benar, saya juga benar, Anda juga benar. Jadi lawan benar itu bukan salah. Lawan benar adalah benar yang lain. Mengupgrade seperti itu. Lawan sehat apa? Sehat yang lain. Normalnya orang kan bilang lawan sehat sakit, tapi sakit tidak pernah menjadi lawan sehat. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Sehat itu seimbang. Lah sakit itu adalah cara untuk menjadi seimbang. Contohnya kalau saya makan sesuatu dan ada bakteri dan kemudian tubuh saya diare adalah cara tubuh untuk melepaskan bakteri untuk menjadi seimbang. Ketika saya panas, badan saya demam adalah cara tubuh untuk mematikan bakteri. So, apapun yang dikatakan berlawanan, sebenarnya mereka berteman. Musuh kehidupan apa? Atau lawan kehidupan apa? Mati. Tapi kan, apa yang paling dekat dengan kehidupan? Kematian. Nah, bagaimana sesuatu yang berlawanan kok berteman terus kemana-mana? Nah, iya. Jadi, selama ini kita didoktrin bahwa itu semua berlawanan. Enggak. Ini kita harus upgrade diri kita sendiri sehingga kita selama ini benar salah baik buruk dan sebagainya itu seolah-olah bertentangan. Enggak. Lah ketika kita tahu bahwa itu adalah yin dan yang, itu dalam putih ada hitam ada putih, maka kita mulai less judgment. Ketika kita tahu bahwa kualitas di dalam diri saya itu ada pemberani, pasti ada penakut. Maka ketika saya menjudge seseorang bahwa kamu itu pemberani, sebenarnya enggak, dia juga penakut juga sih. Sehingga kita akan sulit untuk sebenarnya menjudge seseorang, dilema untuk menjudge seseorang. Saya rasa itu sesuatu start yang bagus untuk dilakukan. Oke. Ini harus upgrade segera ini, ya. Ternyata tidak ada yang berlawanan, yang jelas adanya pendampingan ya Pak ya. Saling mendampingi, saling mengisi. Ketika kita mendapat teguran kamu itu kurang pintar, sebenarnya itu bukan teguran ya Pak ya. Itu adalah sesuatu untuk buat kita level up gitu ya Pak ya. Ya. Oke, yang tadi Pak mengenai emosi Pak, pertanyaan yang orang yang sama tadi tentang emosi. Bagaimana kita merilis ya emosi-emosi negatif? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa emosi jangan ditekan, tapi dipeluk. Itu adalah merilisnya. Ya, ada banyak teknik tentunya. Saya belajar sekitar 50 teknik, mulai dari tapping, tai chi, acupressure, macam-macam. Seperti emosi itu ketika kita marah, kesel, itu terpendam di dalam tubuh kita. Nah, ada banyak
exercise menurut saya itu teknik yang paling sederhana, teknik yang paling cocok untuk orang modern. Ketika orang modern lagi stres, kemudian suruh duduk, tutup mata, meditasi, itu setengah mati. Unstable. Oke. Ketika orang stres disuruh duduk, tutup mata, meditasi, setengah mati. Maka apa yang dilakukan ketika Anda melakukan TRI, Anda tinggal tidur dan tubuhnya bergetar dengan sendirinya. Dengan sendirinya, seperti. Dan itu akan membuat kita akan jauh lebih lepas emosi, tanpa harus kita mikir, tanpa harus ada jampi-jampi, mantra, percikan air, whatever, itu energi nggak ada. Semuanya 100% kecerdasan tubuh. Jadi kita memanfaatkan tubuh kita untuk melepaskan ketegangan dan trauma dan emosi-emosi yang ada tanpa harus bercerita tentang masalahnya. Seperti itu. Oke. Ya, kata kunci yang selalu saya ingat, kata hab tadi Pak, meluk ya. Peluk itu berarti kita menerima ya Pak ya, menerima bersamanya dan apa ya, kehadirannya itu diterima bukan ditolak gitu ya Pak ya. Betul, betul. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, silakan operator. Nah, dari Ibu Suci Purnamasa, namanya sudah jelas ya, ini orang bukan orang yang sembarangan ya. Lahir sudah suci di bulan purnama Pak. Wow. Selamat malam, izin bertanya untuk Pak Gobin mengenai mengatur pola nafas yang sebenarnya sangat penting, dan hidung adalah organ ya, bukan orang ini kan. Organ vital yang kurang maksimal untuk digunakan. Pertanyaan adalah apa kualitas udara di zaman sekarang itu berpengaruh Pak dalam jangka panjang atau pendek terhadap kesehatan jasmani kita dan rohani kita? Jika iya, dengan mengatur pola nafas baik dengan Buteyko, Wim Hof, dan ataupun membantu menanggulangi hal itu. Adakah contohnya? Oke. Contohnya tadi testimoni sudah nih Pak ya, harusnya. Silakan Pak. Iya, betul sekali bahwa kualitas udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan kita nggak sadarin sebenarnya bukan di luar saja. Kalau di luar kan kita tahu dari karbon monoksida yang dari kendaraan dan sebagainya, tapi di rumah kita itu ternyata ada banyak juga zat-zat yang dimana nggak masuk akal kenapa kita harus gunakan. Contoh, saya di mobil seringkali naik Grab atau Gokar atau apa seperti itu. Seringkali kan ada tempelan di mana yang cairan yang di AC itu tempelin di AC gitu. Dan kemudian saya selalu tanya, Pak, tolong dipinggirkan dulu. Kenapa? Alergi atau kenapa nggak kuat ya? Saya tanya, Pak, Bapak beli cairan itu kapan? Oh ya 2 minggu lalu. Ini berapa lama habis Pak? Maksimum 1 bulan sudah saya harus ganti cairan ini. Oke. Pak, saya mau tanya, kalau cairannya Bapak minum mau nggak? Enggak lah, gila, mati saya kalau diminum. Siapa yang mau minum cairan seperti itu? Oke Pak, tapi sebulan habis ya. Ya habisnya kemana Pak? Ke udara. Udaranya kemana? Mesti diam agak lama. Oh iya ya, saya hirup ya. Saya nggak sadar ya. Ya ampun. Ya, saya bilang kalau kita minum, rokok itu masih kita hancurin, kita minum, kita nggak mati Pak. Saya bilang gitu. Tapi kalau kita minum cairan itu, kita mati. Cairan itu langsung masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, dan diserap oleh darah. Kalau masih makan itu masih kena cairan lambung dan sebagainya, seperti itu. Masih ada step-stepnya seperti itu. Jadi saya bilang bahwa kita nggak sadar loh, setiap hari itu ada parfum, ada ini, ada itu, dan sebagainya sekitar kita yang kita nyalain soal yang di luar terus, yang asap kendaraan dan sebagainya. Tapi di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang kita nggak sadar, seperti pel-pelan kita, kemudian baju kita dicuci, pakai pengharum, pewangi, pelicin, itu semuanya itu ngeluarin partikel dan kita hirup, dan itu semuanya adalah kimia. Termasuk kenapa saya nggak pakai sabun, nggak pakai pasta, nggak pakai sampo dan sebagainya. Semua partikel itu terserap oleh kulit kita. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Nah, terus bagaimana dengan Wim Hof dan Buteyko? Oke, saya nggak akan bicara Wim Hof, walaupun saya belajar Wim Hof, dan Wim Hof mampu mengantarkan saya jalan-jalan ke salju dan tanpa alas kaki. Kan sudah 9 tahun saya nggak pakai alas kaki, saya jalan-jalan ke luar negeri ke salju dan sebagainya. So, apa itu namanya? Buteyko itu mengajarkan less breathing. Sama seperti orang mau panjang umur, itu rahasianya adalah less eating. Jarang makannya sedikit, nggak ada orang yang panjang umur dengan gemuk, itu nggak ada, semuanya kurus. Satu. Kemudian less breathing karena orang yang nafasnya banyak itu boros nafasnya, stresnya juga tinggi, kemungkinan juga hidupnya juga nggak akan. Dan satu hal lagi, ini sebuah kepercayaan, ini
dan menarik sekali. Putus-putus Pak. Begini, Maaf, selama ini kalau kita percaya bahwa Tuhan, kenapa? tadi terputus-putus. Kenapa? Sebelum ini terputus-putus. Oke, so saya mengatakan saya nggak hari ini saya nggak akan bahas Wim Hof. Ya. Sorry, ini unstable. Yang Saya nggak akan bahas Wim Hof dulu. Saya akan membahas soal Buteyko, di mana Buteyko itu mengajarkan kita less breathing. Semua orang-orang yang orang-orang yang panjang umur itu semuanya punya satu hal kesamaan, yaitu less eating, yaitu makannya lebih sedikit. Maka itu semua orang yang panjang umur itu kurus semuanya. Dan dia juga less breathing. Less breathing artinya kita nafasnya juga nggak boros. Orang-orang yang tinggal di pegunungan itu oksigen tipis. Di situ dia juga nafasnya juga sedikit harus irit. Kalau dia boros, dia akan kesulitan dalam kehidupan. Nah, less breathing itu ini ngomong kepercayaan, bukan penelitian, ya, tapi kepercayaan. Kalau kita di dunia ini, di Indonesia dan sekitarnya, itu percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, dan manusia diberi umur berdasarkan waktu. Jadi, Gobin, kamu lahir tanggal segini dan akan meninggal umur 83 tahun, 6 bulan, 7 hari, dan 32 detik. Seolah-olah seperti itu. Tapi di India, dikatakan bahwa kita itu hidup, itu dikasih kehidupan bukan berdasarkan waktu, karena waktu itu kan relatif. Kalau kita berjalan-jalan di luar angkasa 5 menit dengan kecepatan cahaya, maka otomatis waktu akan berubah di bumi dan di sana. Apalagi kalau kita jadi ngungsi ke Mars, itu waktu berbeda lagi, seperti itu. Tapi dia mengatakan bahwa di India percaya bahwa Tuhan itu memberi kehidupan kita itu berdasarkan nafas. Jadi sekarang, secara hukum rata-rata, manusia itu bernafas 660 juta kehidupan, per kehidupan itu 660 juta nafas. Sehingga kalau kita bisa mengirit nafas kita, maka umur kita panjang, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal polusi dan sebagainya, kalau kita bisa memanfaatkan nafas kita dari yang 20-30 kali per menit menjadi 15, syukur-syukur kurang dari itu, otomatis kita akan mengurangi hal-hal yang kurang baik di udara kita. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, Bu Suci, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Gobin menjadi sebuah jawaban yang baik. Ini ada, oke, ini dengan apa? Oke. Pertanyaannya saya anggap masih banyak Pak pertanyaan, cuman karena waktu juga sudah berjalan sampai lewat 14 menit ini, betul ya? Oke, iya. Maka kita akan akhiri sesi kita, namun sebelum mengakhiri sesi, saya harap para peserta, Bapak Ibu sekalian tetap ada di sini karena Pak Gobin akan memberikan closing statement yang sangat penting juga, karena ini menjadi risalah dari awal kita berjumpa jam 7 lewat hingga jam 9.14 hari ini. Ya. Silakan Pak Gobin. Iya, tapi sebelumnya bila ada yang pertanyaannya masih mengganjal atau kurang jelas dan sebagainya, Anda bisa DM saya di Gobin Vasquez di Instagram, dan semoga saya bisa memberikan itu jawaban itu. Dan yang kedua adalah tentang kalau ada yang kepikiran untuk ingin ikutin Buteyko, itu ada satu WhatsApp yang saya bisa bagikan. Anda bisa WhatsApp ke Viva, tim dari Buteyko untuk menjawab. Closing statement saya begini, Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang modern ini, itu begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu. So, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga emosi kita, kewarasan kita. Dan menurut saya, kalau ada satu hal yang Anda perlu pelajari dalam kehidupan ini adalah bernafas yang benar dan baik. Karena dengan cara seperti itu, kita akan bisa mengurangi emosi kita. Dan dengan cara seperti itu, apa yang terjadi? Maka kita bisa mengatur kehidupan kita dengan mengatur nafas kita. Ketika emosi kita stabil, pikiran kita jernih, maka kita akan bisa lebih melihat kehidupan kita menjadi lebih jernih. Seperti Buddha pernah mengatakan bahwa pikiran kita itu seperti lumpur yang bergejolak, seperti itu. Apapun yang terjadi, kita nggak akan bisa ketika kita mengatur kita,
maka otomatis si lumpur itu akan mengendap dan kemudian kita akan bisa melihat ke kedalaman, yaitu ke kedalaman diri kita sendiri, program-program di dalam diri kita sendiri yang membuat kemarahan, kebencian, ketakutan, dan semua yang ada di dalam diri kita. Mungkin hal yang paling pertama, fondasi yang Anda bisa lakukan adalah belajar bernafas yang tepat. Seperti itu. Terima kasih. Wah, oke. Yes, kata kuncinya adalah bernafas, karena bernafas itu menjadi esensial dan yang sangat dekat dan tentu menjadi indikator kehidupan juga, Pak ya. Setiap mulai pernapasan itulah seorang bayi mulai menangis ya Pak ya. Dan ketika kita menghembus atau menarik nafas terakhir, memang jarang terjadi di korannya Pak, menarik nafas terakhir gitu ya, tapi lebih banyak menghembus nafas terakhir. Tapi yang jelas nafas sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo kita mulai berlatih mengolah nafas, sehingga dengan mengolah nafas tentu kita akan bisa memperlakukan hidup kita lebih baik. Dan ini bukan cerita. Ini bukan cerita, dan ini bukan abstrak. Ini sudah dilakukan oleh Pak Gobin dan tadi Bu Tio, Pak Karis, dan juga Bu Retno, salah satu atau salah tiga orang yang telah melakukan praktek bagaimana mengolah nafas, dan kehidupan mereka berubah hari ini. Bukan menjadi superwoman, atau superboy, atau superman gitu ya, tapi hidup mereka menjadi lebih baik untuk dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya. Oke, sekarang kita akan juga memberikan apresiasi yang disampaikan oleh R&B melalui R&B Live melalui audio. Silakan. Special thanks and appreciation to Mr. Gobin Fasdev, to Mr. Aryawamsa Frankie, to Mr. Karis Ali, to Mrs. Bungsu Retno Kandini, to Mrs. Tiominar Silalahi. Wow, semua dapat hadiah, semua gembira, semua bahagia, dan kita sudah diberi banyak sekali hal-hal baik hari ini oleh Pak Gobin dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan testimoni juga. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon juga memberikan masukan ke acara kita R&B Live, tolong dikirim di DM ya di Instagram R&B_live 108 mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan R&B. Ini adalah the last series ya, the last series tentang The Secret of Our Life gitu ya Pak. Oke, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih luar biasa Pak Gobin yang memberikan pencerahan, minimal saya yang tercerahkan hari ini. Saya akan mulai mengatur nafas, mengelola nafas ya. Terima kasih sekali Pak Gobin. Terima kasih kepada pemirsa, ya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga. Dan tidak lupa sekali lagi kata kuncinya adalah R&B Live ya, Reality and Balance Live ini disuguhkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua ya tetap mengelola diri menjadi hidup lebih bahagia, dan akhirnya kami yakin dengan pribadi yang bahagia bangsa kita akan menikmatkan Indonesia emas di 2045. Dan salah satunya tokoh-tokoh kita di sini ada Pak Gobin dan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, semoga semuanya sehat dan sejahtera. Ingat napas Anda, jangan napas orang lain. Oke Pak Gobin, silakan open mic untuk mengucapkan terima kasih kepada guru kita, Pak Gobin. Terima kasih Pak Gobin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk berbagi. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Pak Gobin. Terima kasih Korea. Terima kasih. Bye-bye, take care, jaga kesehatan, jaga nafasnya. Jaga nafas. Ya. Sampai ketemu. Saya izin pamit dulu. Oke, Pak Gobin, terima kasih. Bye-bye semua, selamat malam.